ini adalah bagian rangkaian dari agenda menyemarakan menuju Musyawarah Nasional Iluni Psikologi UI yang digagas oleh tim dari Ivanada untuk Iluni Psikologi UI. Nah, pada kali ini tema kita fokus pada pembahasan bagaimana sih sebenarnya karir anak psikologi, karir alumni psikologi di dunia industri teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, industri teknologi sekarang kan sudah sangat berkembang banget gitu ya. Yang mungkin di 10 tahun yang lalu gitu ya, role kita saat ini, jabatannya apa, peran-peran anak psikologi saat ini di industri startup, di industri teknologi mungkin belum ada kayak gitu. Tapi sekarang sudah berbagai macam gitu ya. Ada yang jadi UX researcher, ada yang jadi consumer behavior dan sebagainya, macam-macam kayak gitu. Nah, pada kali ini kita akan fokus, kita akan bahas bersama para narasumber kita sebenarnya alumni psikologi bisa jadi apa sih sebenarnya di industri startup dan teknologi. Nah, sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Romi. Saat ini saya merupakan alumni dari Psikologi UI angkatan 2010 dan saat ini sebagai product lead di Aksi Cepat Tanggap, salah satu bergerak di bidang crowdfunding, gitu, sosial crowdfunding dan filantropi. Nah, selanjutnya saya akan perkenalkan narasumber kita pada malam ini. Ini sudah ready nih para narasumber kita. Yang pertama ada teman saya nih seangkatan, ada Anabel Wenas, Psikologi UI 2010. Sehat dong, Anabel? Nah, halo. Ya, ini Anabel. Sedikit profil dari Anabel. Anabel saat ini menjabat sebagai transport strategi dan planning di Gojek ya. Transport strategi dan planning Gojek, dan juga pernah sebagai desain researcher di Traveloka. Ya. Gitu. Terus terakhir Anabel ini pernah kuliah S2 di Columbia University. Betul ya? Jurusan apa Anabel jurusannya? Columbia University? Namanya Quantitative Methods in Social Sciences. Singkat ceritanya statistika terapan. Oke, atau kenapa saya butuh bantuan buat nyebutin nama jurusan. Oke, keren banget di Columbia University. Oke, terima kasih Anabel. Lanjut kita ada yang kedua nih, ada narasumber kedua, ada Iqbal Satria. Panggilannya apa nih, Bal? Iqbal apa Mabit nih? Mabit. Iya, panggilannya Mabit nih, panggilan akrabnya Mabit. Ya, Mabit ini sekarang di online to offline ya, UX Research Lead di Bukalapak. Betul. Itu, dan ini juga cukup lama juga ya. Oh ya, udah 3 tahun ya. 3,5 ya, segituan. Oke, siap. Mabit ini dari Psikologi UI juga angkatan 2010 ya. Iya. Alhamdulillah nggak S2. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke yang ketiga ada Obed Rewilis. Obed. Halo Obed. Sehat dong, Obed? Romi. Halo juga buat semuanya. Iya. Obed ini saat ini sebagai Senior People Development. Nama company-nya boleh sebutinnya? Boleh. Kalau di sini boleh. Oke. Iya. Nah, Obed ini sekarang di Senior People Development di Tokopedia ya? Ya, Oke. Ini lagi WFH nih. Betul. Work from dapur nih kayaknya. Iya, benar. Oke. Obed ini juga saat ini juga merupakan Certified Professional Coach ya? Ya, betul. Gitu. Obed merupakan psikologi angkatan 2011. Ini juga ini kayak paling banyak nih 2011 nih, diangkut semua nih pasukannya nih. Oke. Terakhir kita masuk ke Afina Vinci. Vinci. R-nya Raida ya kalau nggak salah ya. Iya, Raida. Oke. Afina Raida Vinci, Psikologi UI angkatan 2011. Halo Afina, apa kabar? Halo semuanya. Ya, terus saat ini Afina, nah ini nih agak bagi saya ini cukup mind blowing nih role-nya saat ini.
merupakan iOS developer di UI Connect gitu. Dan merupakan salah satu lulusan Apple Developer Academy juga. Nah, ini lulusan psikologi jadi developer gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang tertarik juga jadi developer atau di dunia coding-codingan, mungkin nanti bisa kita cerita banyak ya, kita ngobrol banyak juga. Jadi itu ya sumber kita kali ini. Jadi saya rasa ini role-nya cukup menarik dan cukup beragam. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat sharing banyak nih. Kira-kira ternyata psikologi UI itu bisa beragam ya gitu ya. Profesinya gitu. Nggak cuma mungkin terbatas di role tertentu aja kalau di tech industry. Oke. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama, mungkin kita nanti sesi ini akan ada pertanyaan dari saya dulu sebagai moderator, nanti teman-teman silakan jawab, dan selanjutnya mungkin di sesi kedua kita silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke tulis di chat ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan gitu. Mungkin langsung aja mulai ke siapa dulu nih? Oke. Ini pertanyaan buat semua dulu kali ya, kayak gitu. Mungkin teman-teman, Anabel, Mabit, Obet, dan Vina, mungkin bisa ceritain kira-kira role saat ini itu apa, kayak gitu ya, dan apa-apa yang dikerjakan, dan kira-kira kesehariannya kayak gimana sih, misalnya kayak UX tuh kayak gimana sih kesehariannya, kerjanya apa aja dan sebagainya. Mungkin bisa mulai dari Mabit dulu kali ya. Boleh Anabel duluan. Oke deh. Dari ayo dong Mabit. Mabit. Gimana nih Rom? Yang bener Rom. Mabit deh. Oke. Ya, senior. Gue title-nya kalau di kantor namanya Product Design Manager. Jadi kalau misalkan di Bukalapak desain itu career path-nya itu kalau misalkan dari UX researcher ngambil career path managerial itu jadinya Product Design Manager karena ideally di sana tuh design manager sama research manager itu tidak dibedakan. Karena ada dalam satu divisi, jadi research dan design itu disebutnya sebagai, kalau jadi manager, product design manager. Jadi tugasnya product design manager itu nanti akan megang nanti ada namanya kelompok besar gitu. Itu namanya tribe kita nyebutnya, terus habis itu setiap product design manager itu punya responsibility satu atau beberapa tribe yang dipegang gitu. Nah currently gue itu megang online to offline tribe. Jadi kalau misalkan kalian ada yang pernah lihat ada mitra Bukalapak di warung-warung ada spanduknya. Nah itu yang gue urusin sehari-harinya gitu. Mungkin kalau kalian pernah tahu Warung Pintar, Kudo, dan segala macam, nah itu kompetitor kita gitu, mitra Tokopedia gitu. Oke. Kayak gitu, basically. Nah, jadi kalau gue kesehariannya tuh kita, kalau gue pribadi managing stakeholders, managing researchernya, terus desainernya juga, terus juga projectnya gitu. Biasanya kalau misalkan ada kebutuhan dari misalkan higher stakeholders kayak tribe leadernya atau misalkan business lead atau sampai C-level gitu kayak nge-request, gue pengen buat kayak gini nih gitu. Nah, itu kalau misalkan berkaitan sama design research biasanya akan ke gue dulu gitu. Jadi nanti gue bisa relay message-nya ke tim gue, terus gue minta mereka kerjain, gue cuma tiduran doang, gak ada yang bohong. Kalau tiduran, kayak gitu biasanya. Oke. Mungkin sedikit ada nanya ya. Kira-kira berarti ini ada lebih ke bisnisnya juga berarti ya, tidak hanya ke risetnya juga atau nggak psikologi banget juga ya kalau dari penjelasan lo barusan.
nggak per se bisnis sih sebenarnya. Soalnya kan main strength-nya gue tuh ada di research-nya ya. Jadi kayak biasanya yang dilakukan keseharian itu dari ngekonsepin, jadi istilahnya kalau di kita tuh sebelum kita ngebuat suatu fitur, atau misalkan kita ngebuat satu produk baru gitu, biasanya kita akan melakukan semacam experimenting gitu yang kita sebutnya sebagai proof of concept gitu kan. Nah, kesehariannya itu kita bisa nemenin tim bisnis juga buat kayaknya proof of concept yang oke tuh kayak gini gitu. Kita juga bisa bantu kalau misalkan anak psikologi kan biasanya belajar eksperimen ya. Itu bakal kepake banget di situ. Kayak yang notabene-nya mungkin kalau di tempat gua nih ya, gua nggak tahu di company lain mungkin yang lebih bagus akan lebih paham gitu. Tapi kalau di tempat gue, tim bisnisnya mungkin nggak segitu aware-nya akan kayak prosedurnya si eksperimen tuh baiknya gimana di-execute sehingga kita bisa dapat result yang lebih reliable atau valid gitulah. Nah, di situ gue bisa bantu mereka untuk kayaknya POC-nya jalannya gini gitu. Terus nge-evaluate-nya gitu. Jadi mainly akan fokusnya ke research-nya instead of product itself gitu, atau enggak kayak bisnisnya tadi lu bilang gitu sih sebenarnya. Oke. Sip. Ini lumayan nih kalau untuk yang teman-teman yang baru masuk ke dunia startup, materi-materi gini mungkin cukup lumayan ya sebenarnya ya kan, masuk ke riset ya. Gitu. Sip. Lanjut ya kayak gitu ya. Kita lanjut dulu ke Obet nih, biar belum jauh-jauh dulu. Kalau yang dua lagi itu kan agak advance tuh. Oke, Kayak gitu. itu ada spektrumnya ya, Rom ya? Iya. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Oke. Nah, Bet, silakan Bet. Mungkin cerita di Tokopedia keseharian kayak gimana dan sebagainya. Ya, oke. Ya, halo semua mungkin yang baru join. Gue Obet. Jadi sekarang ini gue di Tokopedia sebagai Senior People Development gitu ya. Jadi mungkin gue masih ada scope of psychology-nya lah mostly dominan di sini gitu ya, di yang gue kerjakan gitu. Tapi memang ada juga di mana bagian gue sebenarnya tidak mengambil jalur yang mainstream psikologi lah. Let's say ketika bicara soal psikolog gitu ya, gue sekarang lagi bukan mengarah ke psikolog gitu, tapi mengarah ke arah empowerment melalui coaching gitu kan. Nah itu jadi itu adalah salah satu jalan ninja yang lagi gue ambil gitu, tidak mengambil jalan ninja psikolog gitu ya. Siap. Nah bicara soal apa yang dikerjakan, jadi di People Development ini saat ini gue sebenarnya megang dua role. Yang pertama adalah sebagai learning partner dan juga yang satu lagi adalah sebagai program manager untuk leadership development strategy gitu. Jadi ini ada dua role yang lagi gue pegang sekarang. Kalau yang dari learning partner, jadi basically secara general ada 3 poin sih yang gue kerjakan keseharian ya. Yang pertama berkaitan dengan experience. Jadi di sini gue bersama tim bertanggung jawab untuk menyediakan learning experience gitu ya, yang various, yang bisa membantu overcome the capability gap gitu ya di nakama. Jadi nakama itu adalah sebutan karyawan di Tokopedia. Jadi kita berusaha menyediakan training ataupun development intervention untuk bisa membantu para nakama lebih growth. Terus yang kedua adalah bicara soal accessible. Jadi gimana tim people development tuh bisa facilitate platform ataupun juga channel-channel learning yang accessible buat semua dan bisa scale up juga, jadi nggak hanya terbatas di ruang-ruang kelas, tapi gimana learning itu bisa kapan aja, di mana aja, dan untuk siapa aja. Nah itu salah satu juga tanggung jawab kita untuk bisa itu. Yang ketiga adalah bicara soal engagement ya. Engagement ini bicara soal bagaimana kita nge-grooming community, social community yang ada di Tokopedia. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang di ranah learning, pasti pernah dengar kaidah 70, 20, 10 gitu ya, di mana yang kita mau angkat di bagian social learning itu adalah yang di bagian yang 20-nya gitu ya. Jadi gimana kita bisa provide juga belajar itu atau development itu tidak hanya di ruang kelas saja, tapi itu dalam keseharian bisa belajar dari mana aja, dari siapa aja gitu. Ada role modeling di situ gitu.
Nah, itu kira-kira highlight-nya tiga yang gue pegang sekarang, Rom. Sama paling satu lagi yang development strategy. Development strategy actually, ya ini gue banyak in touch dengan para leaders-leaders di Tokopedia, dari level lead sampai level chief, untuk gimana kita nge-grooming leaders Tokopedia untuk menjadi leaders yang lebih cihuy lagi lah. Kira-kira gitu, Rom. Oke, siap. Mungkin satu pertanyaan, Bet. Boleh, Rom. Kira-kira apa perbedaan jadi people development di mungkin perusahaan teknologi dengan non-teknologi yang mungkin signifikan? Yang jadi kalau bicara soal nature mungkin kurang lebih sama ya gitu ya. Jadi baik itu secara prinsip-prinsip, baik secara teori, framework, thinking framework yang kita pakai, gue yakin itu di semua company itu pasti kurang lebih sama lah. Tinggal kita ngikutin tren-tren yang ada, perkembangan yang ada kayak gimana. Cuman satu hal mungkin yang dominan gue rasakan gitu ya, yang sangat kental adalah balik lagi kita Tokopedia as a technology company, ya pastinya sangat mengutilize yang namanya teknologi gitu. Jadi let's say banyak platform-platform learning maupun juga yang internal needs lah gitu ya, kita kembangin sendiri gitu, Rom. Jadi misalkan kita punya learning management system, itu salah satunya juga kita kembangin internal kayak gitu-gitu. Nah, jadi gimana menaruh teknologi sebagai kalau bisa priority key of everything yang kita butuhkan gitu. Jadi ketika ada problem statement, ketika ada kebutuhan, let's solve it with technology gitu. Nah, itu mungkin mindset-nya di situ sih yang gua rasa beda gitu ya. Oke, siap. Menarik. Oke, thank you, Bet. Thank you, Rom. Ya, next kita lanjut ke Annabel ya. Halo, Annabel. Halo. Halo, silakan Annabel cerita-cerita biasanya keseharian kayak gimana di Gojek. Oke, ya mungkin ngikutin framework-nya Obet, ya yang baru join, nama saya Annabel, biasanya disapa Bele. Psikologi 2010, lalu di Gojek ini sekarang bekerja sebagai transport strategy and planning. Sebenarnya kalau keseharian yang ngapain agak susah sih dibilang. Tapi pokoknya mungkin saya cerita tentang role-nya sendiri dulu ya. Jadi strategi and planning di Gojek itu kan ada 3 core product. Ada transportasi, ada GoPay, sama GoFood. Nah, masing-masing dari core products ini, mereka mempunyai tim SNP-nya sendiri. Nah, ada orang-orang kayak sayanya. Nah, kalau saya di sini memegang di bagian transportasi. Berarti itu produknya adalah GoCar, GoRide, GoBluebird, dan Go lainnya yang fungsinya adalah memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena ada juga kan kayak logistik, GoSend, GoBox, dan lain-lain. Lalu kalau dari jabatan-penjabatan, tapi dari timnya sendiri ini masih dibilang baru, karena sebelumnya tuh Gojek tuh di tahun 2018 tuh hanya ada namanya tim corporate strategy, yang kerjaannya nyari-nyari investor gitu. Terus mereka kerjanya lakuin internal audit, kira-kira dana dari investor ini gimana due diligence-nya internal. Lalu ada juga tim yang namanya marketplace. Marketplace ini mungkin beda sama kalau yang di e-commerce, yang mungkin langsung bersinggungan sama service provider dan lain-lain. Marketplace di sini tuh sifatnya lebih ke mereka tuh yang menjaga baik customer maupun drivers dengan berbagai macam mungkin kalau di psikologi itu bahasa kerennya itu adalah nudge, entah dengan bentuknya voucher, bundles, driver points, driver bonus gitu, itu mereka yang kontrol. Nah, tapi kadang karena ini adalah 2 fungsi yang berbeda, itu suka ada silo gitu kan. Dan juga mungkin objective key results dari corporate strategy dan juga marketplace ini seringkali tidak align. Oleh karena itu, padahal bisnis harus tetap jalan. Jadi harus ada business owner. Bisa dibilang singkat cerita, jadi transport yang bidang saya sekarang tuh lebih ke jadi business owner dari transport. Mungkin yang tadi kayak Mabit sempat cerita di Bukalapak ada orang-orang bisnis, ya saya adalah orang-orang bisnis tersebut. Yang biasanya saya waktu di riset, sebelumnya kan join Gojek sebagai researcher untuk driver, dan seringkali suka, ya jujur aja ya, ini internally yang orang bisnis tuh nggak pernah ngerti. Ini maunya cepet gitu, semuanya mau cepet, emang riset gampang. Terus sekarang saya merasa, ini udah riset di Profetik sebelum Traveloka, terus di Traveloka, terus di Gojek,
Saya bosan gitu ngegosipin orang bisnis. Kalau kebetulan ada opening, terus ya udah saya ikutin aja seleksinya segala macem. Akhirnya nggak tahu kenapa keterima. Emang tim baru juga sih, jadi mungkin lebih banyak beruntungnya dibanding kompetensi. Dan ya udah, jadi di tim S&P Transport sendiri itu ada beberapa stream, ada stream demand, ada stream supply, dan ada stream budget, sama ada stream partnership. Saya di sini bertugas untuk lead di bagian demand. Oke. Nah, di bagian demand jadi kalau dulu kan melulu kita bisa dibilang startup tuh suka dicibir sebagai tempat bakar duit. Profit kamu berapa? Minus berapa juta dolar gitu. Nah, sekarang kita puji Tuhan alhamdulillah transport sudah mengarah ke profitability. Jadi kita harus putar otak gimana caranya untuk jangan voucher melulu cara lain gitu. Gimana mungkin bisa product solutions, bisa kerja sama public transportation, bisa kerja sama local government, itu kayak ada banyak hal. Terus di sini sih paling tantangannya adalah saya nggak bisa hands on. Jadi kalau misalnya melakukan riset, ada tim riset loh Bel gitu, jangan terlalu ngulik di situ gitu. Terus kalau mau ngelakuin data analysis, ada tim business intelligence loh, gitu. Please collaborate gitu ke sana. Terus juga untuk yang kayak buat voucher execution itu masih ada marketplace kan. Buat nyari investor saya juga nggak ngejar-ngejar. Biasanya ya jadi saya siapin report, terus nanti tim corporate yang akan maju langsung ke calon-calon investor. Paling itu sih. Kesehariannya mungkin nggak bisa di-define kayak setiap hari apa. Paling mungkin setiap quarter gitu ada objektif yang harus dipenuhi. Terus gimana caranya biar tim-tim lain ini tuh bisa terus ke arah sana loh, jangan ke distract, ke arah sana gitu, ke arah objektif itu. Oke, menarik. Balik lagi pertanyaannya berarti emang ini sisi psikologisnya lebih nggak terlalu banyak, berarti lebih ke bisnisnya berarti ya, dan planning objektif berdasarkan target dari company sendiri ya. Iya, kalau dari psikologinya sih menurut saya di sini pertama lebih buat personal ya, lebih kayak communication style, gimana cara men-influence, terus biar nggak ditipu-tipu sama researcher. Kalau misalnya kok ngeriset kok 3 bulan ya, riset apa? Lama banget gitu. Terus atau juga karena dulu di Columbia belajar, sebenarnya kalau Columbia sih lulusannya mestinya jadi data scientist ya kebanyakan. Saya juga dulu mimpinya ke Gojek tuh jadi data scientist, tapi nggak diterima. Jadinya jadi di bidang waktu itu pertama keterima di business intelligence. Nah, terus di business intelligence ternyata kayak manajer saya dipindah ke riset lagi gitu kan. Nah, gitu jadinya ya udahlah. Nah, di situ akhirnya jadi tadi going tangent, jadi nggak biar nggak ditipu-tipu juga sama tim desain. Paling aplikasi psikologinya lebih ke ya sih personal untuk double checking dan ternyata ya bukan hal yang ternyata selama di bisnis saya tuh agak kaget, bukan hal yang jarang untuk melihat orang-orang yang memang susah banget diajak kolaborasi. Oke, siap. Menarik, Bel. Menarik. Ya. Oke, thank you ya. Kita next dulu ke narsum yang terakhir nih. Ada Afina. Halo, Afina. Mana nih Afina? Oke. Halo. Halo. Sorry. Nah. Halo. Ya, ini Afina. Halo, kedengaran. Sip. Ya, Afina, ini sebagai developer ya? Iya. iOS lagi kan? Nah, kira-kira mungkin bisa cerita developer tuh ngapain sih sebenarnya kayak gitu, kerjaannya gitu. Mungkin buat kami-kami yang bukan codingers ini, kayak gitu ya. Mungkin bisa cerita kesehariannya sebagai developer iOS tuh seperti apa aja, dan kira-kira mungkin keseruannya apa dan semuanya, mungkin bisa cerita juga.
Silakan Afina. Sebenarnya kalau saya kan sekarang, kalau misalnya tadi Kak Romi nyebutnya UI Connect ya, mungkin orang jadi bingung apa ya. iOS. Iya, Oh, UI. ya, yes, di UI Connect kan maksudnya. Oh, Sebenarnya ini Connect. UI Connect. UI Connect Oke, itu oke, apa? sorry. UI-nya itu Universitas Indonesia sebenarnya. Oh, oke, Jadi UI siap. Connect ini si Bukan user aplikasinya interface ya? aplikasinya Iluni, dan sebenarnya ini juga yang di beberapa tahun lalu ketika Bang Ivan Ada maju, itu jadi programnya Bang Ivan Ada sebenarnya. Dan Oke, kemudian siap. diambil jadi program Iluni yang terpilih gitu. Terus kalau misalnya dibandingkan sama 3 narasumber yang lain tadi, sebenarnya jawaban atas role saya sebenarnya paling sederhana sih. Engineer tuh ngapain? Ngoding. Udah gitu aja. Oke. Jadi tiap hari ngoding aja gitu. Nggak terlalu kompleks seperti kayak ada beberapa sisi dari role-nya gitu ya. Kalau misalnya saya sih mungkin bisa dibagi jadi 2. Yang pertama adalah fixing bug, yang kedua adalah update feature kayak gitu. Oke. Itu doang. Jadi kalau secara teknis biasanya setiap pagi kita ada semacam stand up, jadi meeting tuh setiap pagi, dan kita sebenarnya timnya kecil banget sehingga mungkin itu juga kita baru berempat doang di UI Connect ini. Jangan lupa download ya. Terus karena masih berempat, jadi mungkin pembedaan diferensiasi role itu nggak sebegitu spesifik seperti tadi 3 narasumber yang lain gitu. Setiap hari biasanya kita stand up, terus kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk hari ini, pakai sistem sprint juga. Kemudian ya udah kita ini masing-masing ngelakuin gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih sebenarnya itu aja. Nggak ribet kan? Jarang-jarang ya Romeh dengar istilah-istilah itu dari anak psikologi itu. Kayak satu bahasa, punya bahasa mereka sendiri ya. Oke, tapi menarik ini. Ini pertanyaan ya. Afina, mungkin apakah kalau di psikologi kan kita ada analis, mungkin manusia kali ya, yang mungkin kita tulis itu lebih analisis manusianya, human-nya kayak gitu. Nah, apakah ngoding ini teman-teman juga mengandalkan analisis mungkin, melakukan apa ya, ngulik sesuai kebutuhan usernya apa enggak kayak gitu, atau emang ya udah kayak gitu, emang mengerjakan sesuai dengan apa sesuai yang ya udah fungsinya ini ya udah kita kerjain gitu. Atau emang kalau biasanya, anak engineer psikologi itu ada analisisnya juga gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya sih juga tergantung di size timnya ya. Kalau misalnya memang di company yang besar, yang terlalu banyak tentang tadi kan sudah ada bagiannya karena di research seperti itu. Nah untuk di UI Connect sendiri, saya sendiri juga nggak terlalu banyak di sisi research-nya sih sebenarnya. Jadi itu lebih nggak banyak sih sisi psikologinya sebenarnya gitu. Seperti Kak Anabel tadi sih, mungkin lebih ke personal sih jatuhnya. Gitu. Okay. Lebih ke apa tuh? Pemaknaan personal. Asik. Siap. Keren. Nah, itu ya tadi ya kurang lebih mungkin teman-teman di sini yang mungkin baru tahu nih kira-kira oh ternyata ada yang O2O gitu kan, apa tuh O2O riset gitu kan di Bukalapak. Nah, tadi udah jelasin, ada juga yang transport strategy and planning, tadi juga udah dapat sedikit cerita. Ada Obed juga yang sebagai people development dan Afina sebagai IAS engineer kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling menarik nih kayak gitu. Perjalanannya kayak gitu. Mungkin perjalanan dari ketika dulu psikologi nih, kita sama-sama psikologi lah kayak gitu ya. Nah, sampai ke titik teman-teman saat ini, role teman-teman saat ini itu kenapa mungkin memilih jalan ninja itu gitu ya, atau kenapa menjadikan itu pilihan dan sebagainya, itu apakah kejebak dan sebagainya, atau memang apa yang membuat itu menjadi pilihan teman-teman sehingga itu menjadi hal yang menarik untuk teman-teman sebagai pilihan karir. Mungkin dari Obed kali ya. Silakan, Bet. Oke, perjalanan ya. Oke.
Ya, ini mungkin gue adalah orang yang tepat untuk menjawab ini duluan, karena termasuk mungkin yang linear ya. Oke. Gitu. Nggak Ya, salah jadi berarti ya. benar gitu ya. Oke, jadi bicara soal perjalanan karir, memang selesai dari kampus, dari psikologi ya, gue tuh memang dari awal memang masuk kuliah, itu memang sudah punya goal dan punya aspirasi untuk memang kerjanya di area of people lah gitu ya, jadi people oriented area gitu ya. Nah tapi semakin mendekati lulus, gue menyadari kalau gue nggak cocok jadi psikolog gitu. Jadi kayak gue, ini sebuah pencerahan, gue kayaknya nggak akan ngambil dua psikolog gitu kan. Oke. Nah gitu, justru semakin mendekati lulus gue semakin menyadari itu gitu kan. Nah and then punya beberapa koneksi, beberapa kenalan, dan ada beberapa orang yang nyaranin kalau mau di konsultan dulu, Bet. Jadi konsultan itu memang lu bisa belajar banyak, bisa ke stretch banyak gitu ya, dan akhirnya nanti istilahnya itu sebenarnya kayak jalur akselerasi lah sebelum masuk ke istilahnya kalau mau masuk ke company gitu, karena pastinya lu bisa dapat external view yang lebih luas lah daripada kalau di company gitu kan. Nah akhirnya dari situ gue decide untuk gue masuk konsultan, apply sana sini, dan akhirnya masuk ke salah satu konsultan di daerah Blok M. Jadi konsultan ini adalah bergerak di bidang soft skill dan coaching juga, dari Portugal, dan dia buka di Indonesia di tahun 2011. Nah, akhirnya gue join di situ waktu itu as a business support namanya. Jadi kayak semacam asisten konsultan lah. Jadi di mana gue overview end-to-end proses training, proses coaching segala macam. Selama 2,5 tahun, I think gue merasa akhirnya kayaknya gue cukup nih belajar di sini. Coba gue pengen turun ke lapangan lah gitu. Ya sudah, akhirnya kesana kesini, lihat-lihat opportunity, dan akhirnya berlabuhlah di Tokopedia gitu. Di Tokopedia, role yang lagi dibuka pun adalah sebagai people development gitu ya. Jadi akhirnya memilih itu karena gue merasa gue belum tahu sih di luar people development atau people area itu strength gue kayaknya nggak di situ gitu. Karena gue tahu strength gue tuh di sini gitu ya. Jadi makanya akhirnya gue memutuskan untuk mengambil di area ini gitu. Nah terus satu lagi, ternyata seiring dengan gue menjalani peran gue di people development, ada satu ketemulah area baru gitu yang menurut gue ini worth it untuk gue coba, yaitu adalah bicara di jalur coach gitu. Jadi gue tahu ternyata gue kenapa nggak pengen jadi psikolog, karena ada satu jalur ninja nih yang menurut gue lebih cocok sama gue, yaitu adalah bicara soal coaching gitu, be a coach gitu. Nah makanya di tahun lalu gue akhirnya memutuskan untuk mengambil sertifikasi ini karena I think this is a good way atau juga jalan yang tepat lah untuk gue bisa memperdalam expertise gue di bidang people gitu. Apalagi ini juga dibutuhkan sih untuk kita lebih empower orang. Dan dalam konteks ini di company gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang gue ambil juga gitu. Dan sekarang lagi gue jalanin sambil ngambil juga beberapa sertifikasi di beberapa area people sih gitu. Oke. Mungkin sedikit, Bet, kenapa akhirnya memutuskan untuk senior people development-nya ke industri teknologi gitu ya? Yang waktu itu Tokopedia, yang mungkin waktu itu startup ya, Tokopedia gitu ya. Kenapa memutuskan ke situ? Kenapa ke teknologi, area teknologi, dan kenapa Tokopedia gitu ya? Pastinya teknologi company di beberapa tahun ini beberapa tahun ini kita lihat lagi growing banget lah gitu ya. Banyak beberapa teknologi company yang berkembang dengan sangat pesat, dan balik lagi gue melihat opportunity untuk belajar sih dari situ gitu, karena ngobrol sama beberapa orang bahwa actually di teknologi company itu, apalagi ketika kita berangkat dari setting kuliah lah gitu ya. Nah, environment-nya itu yang bisa bikin sebenarnya kita tuh bisa lebih berkembang cepat dalam waktu singkat lah istilahnya gitu berkembangnya. Karena apa? Karena lingkungan, culture-nya, jenis bisnisnya, terus juga hal-hal di dalamnya tuh membuat kita tuh juga harus berpikir yang di luar konvensional lah gitu. Nah makanya itu salah satu tertariknya, I think gue bisa coba nih kayak gini-gini. Nah, dan ternyata benar gitu, itu keputusan yang tepat. Di situ, walaupun sebagai anak psikologi, gue juga banyak belajar hal baru gitu di bidang teknologi gitu ya, gimana escalate teknologi untuk akhirnya bisa
misalnya kalau dengan bisnis Tokopedia gitu ya, gimana memanfaatkan teknologi untuk orang yang pengen makan gado-gado, jangan gado-gado, orang yang pengen beli misalkan minyak diet gitu ya, virgin coconut oil di Manado, padahal dia tinggal di Padang gitu kan. Nah, itu menarik tuh gimana akhirnya bisa implementasi teknologinya. Dan buat kita tuh orang HR tuh, kalau gue sih punya kepuasan tersendiri ya untuk bisa ngelihat bahwa apa yang gue lakukan tuh punya impact buat orang-orang ini nih yang mewujudkan visi misi Tokopedia gitu buat orang-orang di Indonesia gitu. Jadi walaupun di belakang layar, but I'm very proud of what I've done for them sih gitu, Rom. Oke, sip. Menarik. Thank you, Bet. Thank you, Rom. Lanjut ke Mabit kali ya. Bit, gimana Bit akhirnya sampai menjadi researcher Bukalapak nih perjalanannya? Jadi dulu gue startnya kan gue dulu suka ini ya, suka ngegambar, terus bisa ngedesain aja gitu ya, bisa ngedesain, suka ngegambar, terus gue juga punya portfolio desain gitulah. Jadi dulu tuh waktu lagi nganggur pasca lulus, shout out to Pitek. Jadi Pitek itu datang ketemu gue, terus dia ngasih lowongan lah ke gue gitu. Di kantor gue ada nih gitu. Terus dijanjikan bisa belajar gamification gitu. Pada saat itu tuh kayak gamification lagi, wah gila, siapa sih yang nggak mau belajar gamification gitu. Terus ya udah gue ikutlah ke namanya Mobile Force gitu. Ada Anas juga di sana gitu. Nah terus gue daftar ke Mobile Force, terus akhirnya diterima. Gue nggak tahu sih kayak pada saat itu tuh kenapa kayak atasan gue dulu nerima gue gitu, karena setelah gue lihat sekarang kayak portfolio gue sampah banget anjir gitu, gue ngeliat desainnya juga sampah gitu. Nah terus kayak dari situ gue diajarin jadi agensinya itu digital agency, jadi fokusnya kayak bikin fitur atau bikin digital engagement atau bikin apps, web dan segala macam. Nah di situ gue belajar namanya tuh UX gitu, UI UX itu apa sih gitu. Terus gue diajarin caranya desainnya, terus habis itu dikasih reference book sama atasan gue gitu. Gue benar-benar bersyukur banget sama namanya Mas Dadi, dia sempat di Mapan, sekarang ke Gojek gitu. Dia pokoknya ngebukain jalan gue, terus ngajarin gue akan UX gitu. Terus habis itu nggak lama tuh gue dapet tawaran diajak sama Cinintia, dia di researcher di Bukalapak duluan, terus kayak cobain lah gitu. Ya udah gue nyobain gitu. Nah pas nyobain dapet kesempatannya, terus start langsung jadi researcher. Jadi karena gue lebih suka ngerisetnya sih sebenarnya dibandingkan ngedesainnya gitu, karena kayak capek aja kalau ngedesain tuh basically kerja rodi gitu, bisa semalaman lo cuman kayak udah ngerjain gitu. Tapi kalau misalnya lo ngeriset kan, lo kan ketemu orang, lo jalan-jalan, terus lo ngomong, terus lo kayak ngelakuin analisis. Menurut gue itu lebih menarik aja sih buat gue gitu. Nah terus habis itu start di Bukalapak jadi researcher. Pertama tuh megang squad. Nah kita tuh kelompok kecil tuh namanya squad gitu. Jadi setiap squad tuh akan megang specifically bagian dari e-commerce Bukalapak itu. Nah gue waktu itu megang squad baru namanya Grow. Jadi kerjaannya tuh kita growth hacking gitu. Kayak touch point apa yang pengen kita otak-atik biar bisa ningkatin satu matrix atau enggak kayak satu matrix ya, pengukuran gitulah. Kayak misalkan kita mau naikin transaksinya, atau kita kalau main matrix kita dulu tuh namanya GMV gitu, itu kayak omset gitu, uang yang masuk ke kita. Nah itu kita pengen naikin gitu, nah kita bisa otak-atik itu. Nah terus di growth itu pace-nya cepat banget, kayak untuk ngelakuin riset tuh jadi pada saat itu hal yang kayak susah banget lah gitu, karena kayak tiba-tiba request dari C-level masuk terus minta beres besok gitu. Jadi kayak mau nggak mau gue nggak ada waktu buat riset, atau enggak kayak risetnya jadi buru-buru gitu. Itu juga sebenarnya riset kan butuh waktu lo ngerekrut partisipannya kan, sedangkan kayak kalau kayak gitu tuh agak sulit.
akhirnya gue waktu itu pindah ke O2O ini gitu. Jadi sejak tahun 2018. Ya, 2018 di O2O gitu. Nah, terus start dari O2O tuh waktu itu baru bikin platform baru gitu kan. Jadi kayak dari O2O itu, mitra Bukalapak juga baru ada sekitar beberapa bulan. Nah, terus habis itu gue jadi researcher kedua yang ada di situ gitu. Terus dua researcher ini coba godok bareng-bareng si produk mitra Bukalapak tuh kayak apa gitu. Sampai akhirnya manajer gue ada yang resign gitu kan, mau nggak mau gue gantiin gitu. Mohon maaf nih deh, ada Dea-nya lagi di sini. Jadi kayak gue akhirnya kayak ditawan kesempatan mau nggak coba megang role manajerial gitu. Terus ya udah gue nyoba gitu, dan sekarang jadinya managing Tribe O2O itu sendiri sih dari sisi desain gitu. Oke, sip. Berarti di awal berarti emang masuk dari bidang desain dulu ya berarti ya, baru ngarah ke riset, atau sebenarnya udah tiba-tiba lompat aja ke riset gitu? Basically ya dari desain dulu, terus pas lagi di desain itu gue sempat sama Anas gitu, sama Pitek coba experimenting kayak buat user journey, terus kita coba interview waktu itu, walaupun di tempat kita tuh nggak wajib buat ngelakuin riset waktu itu, tapi kayak kita kepengen nyobain gitu. Terus kayak itu gue belajar pertama kalinya bareng mereka gitu. Terus habis itu karena kan juga kayaknya kalau anak psikologi terutama di UI itu lebih kuat ini ya, risetnya apa dibandingkan mungkin si psikologinya itu sendiri gitu, lebih kuat di metode risetnya gitu. Dan gue ngerasa satu momen ketika gue alive banget tuh adalah ketika ngelakuin skripsi. Asik. Nah jadi kayak gue tuh suka banget ngeriset. Gue baru sadar pas ketika gue ngelakuin riset skripsi gue tuh gue kayak suka banget. Terus kayak yaudah nyobain jadi researcher UX itu. Tapi ternyata kayak ya UX itu lebih quali gitu. Yang dimana gue quanti banget, gue gak suka gitu. Kayak to be honest, kalau gue bisa ngambil riset yang lainnya, mungkin gue akan coba ngambil riset yang lainnya gitu. Tapi kayak karena udah terlanjur ya udah gitu. Oke. Pertama yang meminta saya menjadi trainer profesional itu Pak Wong. Oke. Sip. Thank you, Bit. Sip. Ini ada Bang Ivan. Selamat datang, Bang. Nanti di akhir ya. Sip. Lanjut dulu. Afina dulu kali ya. Afina dulu ya. Nah, Afina. Yeah. Afina. Nah, ini kan lumayan nih perjalanannya. Saya lihat juga dari track record-nya bahkan pernah jadi mentor sekolah coding juga ya. Nah, itu tuh mungkin beda lah ya dengan pengalaman teman-teman alumni psikologi lainnya. Nah, mungkin bisa cerita tuh abis lulus apa memang kesambet apa gitu tiba-tiba ngoding gitu dan sebagainya gitu. Mungkin bisa cerita, silakan Afina. Jadi setelah dulu tuh agak curhat sedikit ya. Oke, siap. Rasanya tuh ketika lulus, kalau misalnya tadi Kak Mabit ngerasa skripsi tuh sangat alive gitu ya. Gue ngerasa ini sebaliknya. Habis skripsi itu kayak kesedot semuanya. Terus kayak self efficacy-nya turun. Kayaknya gue nggak bisa sekolah lagi deh gitu. Dan akhirnya setelah lulus itu nggak pengen istirahat dulu, pengen bebas dulu, nggak. Jadi waktu itu nggak langsung mencari kerja atau apa. Pada saat itu malah kayak freelance, bantuin riset, terus jualan buku, terus bantu-bantu penelitian, harus jadi asisten seseorang di Kemenkes kayak gitu, macam-macam dan sangat sporadis gitu, nggak jelas gitu. Setelah beberapa lama kayak gitu, kurang lebih mungkin 6 bulan kayak gitu, terus suatu hari dapat publikasi, dapat flyer gitulah tentang sebuah sekolah coding gitu. Sebenarnya kalau misalnya dirunut ke belakang, nggak serandom itu sih, maksudnya dari psikologi langsung lompat ke coding gitu. Sebelumnya saya tuh
belajar coding pertama kali waktu SMP pernah. Waktu itu kalau misalnya zamannya Yahoo Messenger itu kan, MIRC sih, MIRC ya pertama. MIRC ketemu orang asing random di sana, ada orang yang ngajarin saya coding pada saat itu, coding Pascal dari MIRC. Berfaedah ya MIRC-nya ya. Itu satu dari ribuan yang nggak berfaedah sih. Gitu. Jadinya dari situ tertarik, terus ya belajar HTML, CSS, edit Friendster kan, edit blog gitu. Terus pada saat SMA juga ikut lomba yang komputer, yang Logix kayak gitu. Kemudian untuk kuliahnya lebih milih ke psikologi gitu. Jadi ketika dari kuliah psikologi terus balik lagi ke sekolah coding, sebenarnya sih kalau menurut saya nggak serandom itu gitu. Ada background ceritanya juga gitu. Dan akhirnya di sekolah coding itu belajar coding lagi yang lebih serius sambil ngerjain proyek, sambil bikin apps independen kayak gitu. Selama 2 tahun kayak gitu. Setelah 2 tahun itu ngerasa stuck gitu. Maksudnya karena di lingkungan sekolah coding itu doang, rasanya kalau mau ke komunitas yang lebih luas, orang-orang tech yang ada bro culture-nya cukup tinggi ini susah gitu masuknya ke sana kan. Sebagai bukan orang yang background pendidikannya di tech dan juga mungkin sebagai perempuan gitu, agak susah untuk masuk ke kalangan itu. Kemudian waktu itu ketemu sama Apple Developer Academy yang baru buka di Indonesia gitu. Terus daftar ke sana, masuk, akhirnya ketemu komunitas yang lebih luas, kurang lebih 9 bulan di Apple Developer Academy. Di situ banyak sih pengalaman didapatkan. Kalau misalnya di sekolah coding kan fokusnya cuma ke ngoding gitu, belajar teknis ngoding. Tapi ketika di Apple Developer Academy ini lebih luas lagi, jadi kayak bikin produk from end to end gitu. Jadi maksudnya mulai dari ideation-nya, research-nya, sampai eksekusinya, sampai upload-nya, terus promosi semacam kayak pitching-nya, kayak gitu-gitu sih. Jadi dapat pengalaman yang lebih luas di sana. Nah setelah itu juga sambil itu tadi yang jadi mentor untuk sekolah coding itu, ngajarin coding untuk anak-anak. Ini sih salah satu hal yang mungkin ada sedikit sambungannya sama psikologi kali ya, pedagogi atau ya. Jadi tech dan psikologi itu masih ada lah perpotongannya di situ. Ngajarin coding untuk anak-anak di beberapa workshop sama di beberapa les juga gitu. Habis lulus dari Apple Academy, kemudian niatnya sih karena berniat untuk balik lagi ke rumah di Surabaya. Jadi emang pada saat itu niat untuk balik, jadi emang cari-cari posisi atau kerjaan yang bisa remote gitu. Akhirnya di-approach sama timnya UI Connect untuk gabung di tim UI Connect yang bisa fully remote, alhamdulillah. Jadi sekarang tinggalnya di Gresik dekat Surabaya dan remote fully untuk UI Connect gitu. Oke. Berarti Afina sampai menjadi developer saat ini, kecenderungannya itu berdasarkan apakah memang ada akademi ini, ibaratnya ada education base gitu ya, atau course base, atau memang yang lebih banyak ke project base, misalnya ngulik-ngulik tadi, atau memang ada project-project yang dikerjain, sehingga biasanya menurut Afina yang dominan yang mana nih, gitu kira-kira yang both sih, karena maksudnya dalam akademi pun proses belajarnya kan bukan semacam perkuliahan gitu kan, tapi emang langsung project based gitu. Jadi project yang dikerjakan di akademi ada, dan project yang dikerjakan independen. Kayak gitu sih. Oke, siap. Oke, thank you, Vina. Keren. Oke. Sip, kita ke Bele nih. Bele sempat kuliah juga, sempat sebelum. Minta connect awal aja ke Zoom-nya. Jadi kalau ada masalah.
Oke. Jam 12 misalnya udah connect atau jam 1 lah. Siapa tuh? Siapa bocor siapa tuh? Bang Dedet, bentar, di-mute dulu. Iya kayak gitu. Oke, sip. Lanjut ya. Nih, Bella nih Lanjut. habis lulus sempat langsung ke startup kalau nggak salah ya, ke Traveloka. Itu nggak startup malah, itu udah company kalau masuk di masa itu. Apa sih startup? Belum Traveloka sih sebelumnya. Oke. Terus lanjut S2 di Columbia dan balik lagi ke tech industri nih. Nah, kira-kira tuh kenapa mungkin perjalanannya dan kenapa concern ke tech banget gitu ya, industri tech banget. Mungkin bisa cerita dari abis lulus atau bagaimana perjalanan. Oke, jadi mungkin sesuai timeline aja kali ya. Saya lulus kan 2014, lalu saat itu sebenarnya masih Annabelle di 2014 itu dalam menentukan masa depan tuh masih kayak yang jangka panjang, 5 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang tuh lama-kelamaan tuh jadi waktu perencanaannya jadi makin sebentar. Sekarang tuh jadi cuma 6 bulan ke depan. Nah anyway di 2014 itu sebenarnya saya nggak berencana untuk masuk tech. Di aspirasi saya saat itu adalah untuk masuk ke pokoknya apapun lah NGO yang sifatnya buat public policy making. Makanya waktu itu pertama lulus langsung magang di UKP 4, Unit Kerja Presiden bidang pengawasan pengendalian pembangunan panjang. Nah habis itu tapi sayangnya di pemerintahan presiden baru tidak ada tempat buat yang full time karena UKP 4 beres gitu kan. Jadi namanya kantor staf presiden. Terus saat itu saya udah keburu jadi full time di Prophetic. Nah, Prophetic sendiri ini adalah startup kecil. Sebenarnya dia itu adalah boutique consulting. Service pertamanya itu adalah untuk social media consultancy. Ini kalau ada yang kenal di sini adalah Mas Robi Muhammad. Dia itu part time di psikologi UI. Dia juga part time handle business Prophetic ini. Mas Robi, jadi saya jadi kayak double job gitu. Di hari pokoknya Selasa Jumat saya ada di UI. Saya bantuin dia ngajar. Di hari yang lain saya di Prophetic, mungkin pitching ke klien, nyiapin data, bersih data cleaning, kayak gitulah kerjaan semua yang anak fresh graduate kerjain. Pokoknya saya cuma mau belajar aja dari Mas Robi. Nah dari Mas Robi ini nih 1,5 tahun saya baru kenal tech. Habis itu juga tentang research, terus jadi bingung, tech dulu, research dulu. Terus kebetulan banget ada tawaran ke Traveloka. Ya udah waktu itu kayak minta izin boleh coba gak ini ke startup yang besar tuh seperti apa sih environment-nya, pengen coba jadi researcher di sana. Ya udah pas udah jadi researcher di sana tiba-tiba dapat beasiswa. Akhirnya ya udah deh kalau gitu udah dapat rasa tech-nya sedikit, habis itu pergi ke Columbia University jadi di Traveloka itu cuma 7 bulan Rom. Cuma 7 bulan. Benar-benar singkat. Tapi ini bantu banget ternyata ya, habis lulus S2 saya bisa dapat pekerjaan di mana aja gitu. Jadi ya berterima kasih juga kepada orang-orang yang mau nerima saya saat itu dengan experience yang saya bilang minim di tech. Tuh jadi ya udah kalau di Columbia University sendiri ini sebenarnya milih jurusannya. Saya kan saat itu kan agak ragu-ragu ya pengen tahu. Saya merasa interest saya itu belum matang. Terus juga ke depannya mau ngapain masih bingung. Jadi saya ngikutin path-nya Mas Robi aja lah. Jadi Columbia dulu masuk ke statistik S2-nya, lalu S3-nya sosiologi. Ya, saya ikutin aja tuh. Ya, plan-nya adalah ikut statistik. Persis jurusannya. S3 ya, pengen S3 sosiologi. Tapi ternyata susah juga ya. Kehidupan seorang S3. Itu tuh yang tidak terstruktur. Masuknya susah banget. Bisa mungkin yang daftar bisa 500 orang sosiologi Columbia ya. Yang keterima mungkin cuma 5 orang setahun. Jadi kebayang cuma 1% berarti ya itu yang keterima. Terus juga ya saya ada komitmen di Indonesia, ya bapak saya waktu itu baru meninggal, jadi harus kayak ngurusin keluarga macam, jadi saya pulang. Nah ini untuk masuk ke Gojek, waktu itu bingung mau balik ke Traveloka apa Gojek, tapi kebetulan ada koneksi dari UKP 4 yang akhirnya membantu saya untuk dibukakan jalannya ke Gojek. Nah, habis itu di Gojek sendiri awalnya sebagai researcher seperti banyak teman di psikologi UI yang kalau nggak HR sekarang trennya adalah jadi UX researcher ya. Nah, kalau saya kebetulan waktu itu jadi salah satu tren di tren tersebut
waktu itu saya riset, tapi saya risetnya adalah di bagian supply. Jadi yang saya riset adalah driver partners. Kalau di Gojek kita sebut dengan mitra. Menurut saya di sini nih yang lebih menarik karena kalau teman-teman produk mungkin mereka jalan-jalan, bukan jalan kayak bisnis travel ke Bangalore atau ke Singapura. Saya waktu di driver lebih sering ke keliling Indonesia. Jadi yang memang daerah-daerah lah, Makassar, Padang, Medan, pokoknya bahkan ada tempat-tempat yang kayak gini tuh airportnya gitu. Terus kata wawancara driver, bingung ini orang mereka ngomong misalnya waktu itu di Bandung pakai bahasa Sunda full. Terus saya yang ini gimana ya? Gitu. Kan itu menarik banget di Gojek mungkin 1,5 tahun di driver, baru setahun terakhir ini saya pindah ke strategi and planning. Kalau di sini dari supply saya pindah ke demand side. Itu dan dari driver yang notabene bisa mengambil pesanan mau GoSend, GoFood ataupun GoRide atau GoCar, sekarang saya cuma fokus di demand side customer untuk GoCar dan GoRide. Oke. Berarti memutuskan masuk ke strategik ini berarti emang semacam challenge yang emang dia putuskan ambil sendiri gitu ya? Role tersebut. Ya, ini challenge pribadi, timnya baru terbentuk, waktu itu VP-nya baru di-hire, beliau tuh udah dari menghandle hal yang sama untuk Apple di Singapura. Lalu menurut saya sih ini mungkin secara jabatan adalah sebenarnya masih horizontal ya, kayak bukan yang naik gitu. Tapi saya ngerasa ini adalah ya challenge pribadi sendiri karena saya jadi lebih dekat sama manajemen. Saya ngerasa mungkin bisa lebih ada gimana sih rasanya dekat sama api gitu di startup. Gimana sih ini masalah duit-duitnya, gimana sih cara pitching investor gitu. Selalu kan kalau jadi researcher itu kayak di belakang layar, kayak maksudnya on the ground. Tapi begitu nantinya ngelihat sampai ke matriksnya kayak yang tadi Mabit sebutkan, matriks yang sifatnya finansial itu jauh. Sebenarnya kalau di Gojek pengalaman saya seperti itu. Jadi yang bingung, ini karena riset saya ngedrive atau lebih karena ya udah kayak judgment call dari tim bisnis atau tim produk saja. Itu ya pengen tahu aja sih. Gimana sih cara lebih mendekat ke api itu rasanya. Panas. Siap. Menarik. Ya, nyari tantangan. Oke, thank you teman-teman atas ceritanya, perjalanannya. Mungkin kita langsung udah ada pertanyaan nih dari Faisal. Oke, semua pada tahu lah ya siapa yang nanya gitu ya. Nah, pertanyaan mungkin saya bantu bacain ya. Kak Obed mau tanya, ini fokus ke Obed ya. Mau tanya apa yang membuat jadi coach di tech company berbeda dari jenis company lainnya? Terus, apakah Kak Obed beraspirasi jadi coach spesialis tech company? Apakah emang fokus ke tech company apa gimana? Ini keren banget nih pertanyaan. Silakan, Bet. Oke, thank you Ical buat pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya by prinsip dan fundamental menjadi seorang certified coach itu istilahnya area of industry itu tidak ada gitu ya. Jadi lebih ke misalkan lebih ke area of expertise ya. Jadi mau nge-coach life coaching atau mau nge-coach entrepreneur atau nge-coach anak-anak muda kayak gitu. Nah itu jadi ada area-areanya di situ. Tapi memang untuk industri itu nggak ada. Jadi dimanapun kita berada di industrinya sebenarnya by principle, by fundamentalnya apa yang kita lakukan, role kita sebagai coach itu sama gitu ya. Nah mungkin bedanya bedanya adalah kalau di tech company itu balik lagi prinsip fundamental dan istilahnya role kita sebagai coach itu benar-benar kita bisa banyak bereksperimen dan juga escalate apa yang kita lakukan gitu. Contoh, misalkan sebelumnya mungkin ketika bicara soal coaching gitu ya, apalagi di corporate, itu kan lebih ke sifatnya one-on-one gitu ya. Scope-nya kecil kayak gitu-gitu. Nah, tapi kita di Tokopedia, gue bersama teman-teman itu ngembangin satu coaching ecosystem di mana managers, direct manager itu
bisa langsung ngasih real time feedback buat anak-anaknya. Nah, itu sebenarnya proses coaching tuh dimulai dari situ, di mana yang namanya feedback itu tuh bisa diberikan secara real time. Jadi nggak harus lu nunggu PA 6 bulan atau 1 tahun lu mau kasih feedback gitu ya. Tapi feedback itu bisa dilakukan secara real time. Jadi ketika habis ngerjain project, lu bisa langsung kasih feedback tuh ke anggota tim ataupun juga anggota project itu gitu. Nah, proses coaching itu dimulai dari situ gitu, di mana feedback itu diberikan. Sampai akhirnya nanti ketika dari feedback itu kemudian mungkin berlanjut menjadi sebuah sesi one-on-one maupun coaching gitu ya. Jadi memang salah satu yang gue rasakan di tech company adalah gimana meng-escalate ataupun juga memunculkan ide-ide baru sehingga proses empowerment itu bisa lebih lebih modern, lebih oke, dan lebih impactful gitu. Nah, kira-kira di situ sih bedanya gitu ya. Nah, kalau mau jadi spesialis coach di tech company, wah saya juga sebenarnya nggak yakin beberapa tahun ke depan masih di tech company apa enggak gitu ya. Tapi memang sekarang lagi dikasih kepercayaan di tech company. Tapi pastinya kalau dari gue pribadi sih dimanapun nanti gue ditempatkan, yaitu di situ knowledge maupun juga expertise di coaching itu bisa sangat dipakai. Karena balik lagi, bicara soal bisnis pasti bicara soal orang, bicara soal people, dan ilmu coaching maupun juga expertise di coaching itu bisa sangat membantu across industri gitu. Jadi kira-kira kayak gitu sih, semoga menjawab, Cal. Itu dia, Rom. Selanjutnya nih, ke Mabit. Dari Nyanya ya. Setelah jadi UX researcher, field apa yang mau dieksplor, terus kalau lanjut sekolah kira-kira akan ke field apa? Gitu. Nih. Mungkin silakan, Mabit. Jujur kalau gue bisa milih beneran, gue nggak mau di field research sih. Pengennya jadi musisi. Syadilah. Oke, menarik. Kenapa tuh? Tapi kayak maksudnya kalau gue tuh mimpi dari dulu pengennya jadi musisi gitu sih. Tapi kayak ternyata jadi musisi itu nggak segampang kayak orang bilang lu tinggal buat lagu, tinggal manggung dan segala macam gitu. Tapi kayak selain jadi musisi itu gue pengen banget jadi researcher sebenarnya. Kayak setelah gue ngelakuin riset terus sama Mbak Erita waktu itu, terus bareng ada Kendro juga kan, ada Anzil sama Edit juga sama Kepet. Nah itu gue ngerasain fun banget ngelakuin riset terutama di psikologi, specifically psikologi sosial gitu. Kayak gue dulu tuh pas pertama kali kenal psikologi sosial itu langsung kayak jatuh cinta banget. Kayak langsung suka banget sama subjeknya gitu. Terus pengennya tuh nyari yang sealiran kayak gitu. Cuman kayak sempat ngebantuin Mbak Erita juga di beberapa proyek risetnya. Muntah darah ngerjainnya, bayarannya dikit. Jadi kayak, oh susah ya. Nah, terus jadi sebenarnya kalau ditanya habis UX research kemana, ya gue paling kayak cuma nerusin career path gue aja sih. Kalau gue bisa, harapannya sebenarnya gue pengen bisa punya tim sendiri yang gue akan manage sendiri dari atas ke bawah gitu. Kayak di Bukalapak gue kenal namanya Yoel, VP of Design. Sekarang di Tiket, dulu di Bukalapak, dia jadi role model gue untuk jadi leader gitu. Walaupun orangnya agak sengklay juga, cuman impact-nya gede banget dia di Bukalapak gitu. Dan gue jadi ke-inspired untuk bisa jadi leader yang kayak dia gitu. Nah, kalau ngomongin soal lanjut sekolah, alhamdulillah keinginan gue lanjut sekolah tidak pernah padam, tapi alhamdulillah juga sebatas keinginan. Jadi tidak pernah terrealisasi. Dan kalau bisa gue pengennya ngambil yang specifically untuk social psychology sih, karena kayak itu udah jadi passion gue banget dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah kesentuh lagi. Jadi kayak gue pengen dalamin kesana kalau ada kesempatan gitu. Cuman ya sampai sejauh ini sebenarnya bukan masalah kesempatan sih.
masalahnya niat dan effortnya aja nggak gue keluarin gitu. Cuman kayak, lo mau S2? Oh ya gue mau sih. Udah, selesai sampai situ. Nggak dilanjutin. Sangat memotivasi sekali ya. Betul, betul. Kalian semua jadi ikuti saya ya. Tapi berarti social psychology menjadi jurusan yang cukup relevan untuk seorang researcher UX. Social psychology. Nggak per se social psychology sih, karena ya sebenarnya bakal kepake banget kalau lu ngerti. Nggak spesifik cuma social psychology, lu turunannya juga bisa lu belajar kayak yang lain kayak consumer behavior itu kayak atau enggak kognitif gitu. Menurut gue itu bakal ngebantu banget di psikologi gitu. Di UX gitu. Tapi sebenarnya kalau yang gue ngerasain tuh lebih kuat di risetnya sih, kayak tadi gue bilang. Kayak apalagi setelah kayak lu ditempa sama Mas Hari Susianto gitu kan. Gila. Diajarin, Bella itu ngerasain kan. Ketika lu ditempa sama Mas Hari, keluar-keluar lo akan jadi lebih tough gitu. Nah, gue ngerasain tuh, gue diuji gitu kan. Terus habis itu kayak begitu sekarang ke Bukalapak sekarang kayak gini, gue tuh jadi lebih fleksibel sih. Kayak basicnya UX itu rata-rata kan kualitatif gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngelakuin tactical research, keseringan ya kita akan lebih kualitatif gitu. Tapi kayak at some point kita nggak bisa cuman kualitatif doang gitu. Kayak mungkin orang-orang rata-rata nyobain sampai kalau user research itu sampai descriptive research gitu. Tapi kayak gue pernah, karena ya alhamdulillah ada pengalaman dari pegang skripsi itu, jadi kayak sempat ngelakuin satu riset yang butuh eksperimen gitu. Yang benar-benar bukan, kalau misalkan di tech company biasa tuh eksperimen digunain pakai A/B test kan. Nah, pada saat itu gue nggak A/B test. Jadi gue benar-benar ngelakuin eksperimen di kampus gitu lah. Kayak gue ngebuat 8 prototype, terus habis itu gue minta user yang nyobain, habis itu gue pakai multiple regression, buka SPSS lagi, terus ngelakuin itu lagi, dan menurut gue itu super fun gitu. Kayak jadi fleksibel aja mindset lo ketika lo bisa si quali sama quanti, kayak gitu lah kira-kira. Oke, cool. Sip, thank you Bit. Next, gitu ya Nya, pertanyaan dari Mabit, mungkin lebih ke risetnya yang di-explore gitu ya. Pilihan lanjut sekolahnya bisa diikuti apa enggak. Oke, lanjut ke pertanyaan dari ini narsum yang nanya ini. Ini dinamika dunia startup ini yang ditanyakan. Kak Bele nih, kenapa? Apa benar nih tim bisnis tuh suka mintanya buru-buru dalam riset sesuatu? Kenapa? Terus mungkin sedikit disenggol juga tadi ya sama Bele. Kenapa tim riset tuh ngerjain 3 bulan gitu ya? Jadi karena orang strategiknya juga dari psikologi jadi tahu ya gitu. Benar. Mungkin Saya kenapa, udah pernah merasakan dua-duanya. Nah, mungkin bisa sedikit cerita kenapa sih kulturnya mungkin kenapa harus buru-buru, kenapa harus cepat kayak gitu ya, di dunia startup, di tech gitu ya. Kenapa harus buru-buru? Sebenarnya sih kalau dari kita sendiri, bisnis itu kan sebenarnya ada 2 hal. Ada yang namanya sifatnya strategik, berarti itu long term, sama planning. Planning tuh berarti ya sifatnya mungkin kalau di Gojek tuh jadinya weekly. Nah, kalau menurut saya merasa beruntung karena manajer saya cukup sehat lah di bidang ini. Jadi dia itu bisa di setiap kita menentukan OKR, kita biasanya udah coba untuk memahami kira-kira mana ini sebenarnya adalah research problem, mana yang sebenarnya ini adalah data problem, mana yang sebenarnya ini memang butuh judgment call aja, karena kita kekurangan data di lapangan, baik internal maupun eksternal, ataupun kalau mau di riset, mungkin ini investasinya terlalu lama. Bukan hanya dari segi biaya, tapi juga dari segi waktu. Untuk kalau dibilang kelamaan, mungkin kalau saya dulu, ya saya sebagai researcher ya, sekarang kayak putting researcher hat, saya merasa research itu adalah craft saya gitu. Research itu adalah kadang tuh saya tipe orang yang pas jadi researcher take
hasil ya ini insights-nya itu sebagai sesuatu yang personal. Kalau ini jelek ya berarti saya juga jelek gitu. Jadi kadang kayak constant pursuing for perfection-nya itu sendiri yang membuat agak susah untuk menegosiasi. Kira-kira kita cuma butuh insight sampai di, saya misalnya dari skala 1 sampai 10 tentang experience customer. Kita cuma butuh dari sampai level 5, kita nggak butuh sampai level 10. Karena kalau udah sampai ke 10 misalnya sampai ke hal-hal di mana saya sukanya go-kart warnanya kayak Power Rangers itu warna-warni gitu, atau terus buat sisi bisnis kalau kita tahu mereka suka warna-warni apa gitu, kita bisa bikin action apa. Nah kadang yang berusaha untuk kami lakukan adalah, kalau di sini sih saya mau pengen sekarang jadi kayak business head, adalah saya pengen argue adalah mungkin bukan masalah cepet-cepetnya, tapi adalah mungkin ada keterbukaan dari kedua pihak kali ya. Mungkin saya belum sefasih itu untuk menyampaikan, untuk menurunkan itu sebagai researchable problem. Begitu juga dari sisi researcher, saya pun dulu begitu, pernah masuk ke dalam pitfall ini. Belum bisa untuk kayak mengurai, kira-kira kalau pakai metode A, itu level of insight-nya seberapa, metode B itu level of insight-nya seberapa. Jadi kasih kita opsi. Kalau misalnya memang ini adalah sesuatu yang butuh untuk di research secara mendalam, ya fight for it gitu. Emang butuh ini 3 bulan, ya udah hajar aja, maksudnya kasih alasan ke kita kenapa itu butuh 3 bulan. Menurut saya salah satu riset yang menarik banget tuh adalah, ini sebagai contoh ya Rom sedikit, kayak misalnya ini ada satu riset yang kita tuh buru-buru cuman pakai data, judgement langsung, ya udah ini berarti ada masalah sama merchant. Ini GoFood sih, waktu saya masih jadi driver, jadi researcher driver. Jadi ada merchant, mungkin bisa bilang restoran A, restoran B. Nah, terus pick up time-nya mereka tuh sama-sama lama. Terus kita pikir adalah ada beberapa hipotesis. Oh, mungkin karena si restoran tersebut mereka mempersiapkan waktunya lama. Terus ya udah kayak gitu kan, udah gitu aja. Tapi ternyata pas dicek ke lapangan, ternyata masalahnya tuh lain. Jadi ternyata driver itu tuh males pick up ke situ, atau kalau pick up lama, karena mereka nggak boleh nongkrong depan situ. Jadi ternyata tempat base camp ya, itu kalau dari sisi para driver itu penting banget. Mereka bisa kayak berantem sama opang, ojek pangkalan, jadi atau sama preman di lapangan. Itu tuh hal yang kita nggak bisa lihat di data. Dan menurut saya disitulah kuncinya researcher tuh di sana. Dan kalau di sini saya setuju banget, ini tuh nggak bisa di research seminggu, kayak nggak reasonable. Dan kalau memang researcher bisa fight untuk itu, ya go for it, go ahead. Oke, cool. Gimana Kak Mabit? Semoga nggak berantem lagi ya sama orang bisnis ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebelum berurutan saya agak lompat nih, karena ada beberapa pertanyaan yang cukup mirip dan bisa digabung nih pertanyaan dari, lompat ke sini dulu, buat Afina dulu nih, dari Nyanya. Bagaimana rasanya menjadi engineer perempuan di dunia yang kayak cowok banget lagi gitu, stigma orang gitu kan, mungkin karena dominan kali ya, karena dominan di engineer ini cowok kayak gitu, dan mungkin banyak teman-teman di luar sana yang perempuan gitu ya, yang mungkin agak ragu, padahal suka ngoprek-ngoprek, suka logik gitu ya, tapi agak ragu masuk ke dunia engineer ini. Nah, gimana rasanya, mungkin bisa sharing gitu ya, mungkin bisa membuat teman-teman yang tertarik dengan dunia logik dan perkodingan ini untuk semakin berminat juga untuk fokus ke sebagai developer. Silakan Afina. Kalau ditanya gimana rasanya, gimana ya? Mungkin kadang-kadang rasanya distance banget kadang-kadang. Tapi kalau ada cara-cara lah untuk mulai masuk ke sana. Dan kalau misalnya zaman sekarang sih udah kayaknya banyak banget komunitas-komunitas yang
khusus cewek gitu, khusus perempuan ada banyak. Bahkan untuk ibu-ibu juga ada coding Oh mom. gitu, oke. Iya. Ibu-ibu tuh kayaknya malah lebih jauh lagi kan. Kayak barrier-nya tuh semakin tebel lagi. Ini ibu-ibu bisa apa, kayak kayaknya buka Google aja masih ini terbata-bata gitu kan. Ada komunitas yang bergerak ke situ gitu, untuk empowering ibu-ibu, paling tidak untuk bikin website seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang sih, kalau misalnya di tim UI Connect sendiri emang perempuan sendiri, tapi setelah masuk di UI Connect ini saya ngerasa saya malah ngerasa nggak masalah gitu. Maksudnya mungkin ketika kita nggak harus nyaman dengan semua orang, semua komunitas sih, dalam artian ya seperlunya aja gitu. Kalau misalnya kita perlunya untuk belajar, misalnya dari komunitas tertentu atau dari event tertentu, ya udah berarti keperluannya sekedar di situ aja, kenyamanannya sebatas di situ aja, ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita nggak harus benar-benar ngerasa nyaman di kolam yang luas seperti itu. Kita cari kolam-kolam yang kecil, cari komunitas-komunitas yang pas dengan kita. Itu bisa bantu sih untuk bangun confidence, bangun self-efficacy untuk kemudian keluar kayak gitu. Oke, menarik. Berarti ini tips dari Afina nih, kalau mau terjun ke dunia ilmu yang baru, kita bisa masuk ke komunitas-komunitas untuk dapat pembelajaran yang lebih kuat juga kali ya, kayak gitu ya. Ada support-supportnya juga. Dan Oke, itu juga sembari dengan, misalnya kalau misalnya di bidang programming sendiri, maksudnya spesifik di bidang codingnya sendiri gitu. Semakin kita kemampuan teknikalnya bertambah, itu otomatis confidence-nya akan bertambah juga kan, sehingga kita akan semakin nyaman gitu dengan dunia yang lebih luas kayak gitu sih. Oke, jadi lebih pede juga ya. Iya. Oke, terima kasih Afina. Masih sesi pertanyaan ya. Mungkin dari pertanyaan baik Ivan dan Hana Paramita. Halo Hana, kita gabung ya, kayak gitu ya. Saya sedikit simpulkan, sebenarnya teman-teman nih background-nya kan psikologi nih, kayak gitu. Dengan role saat ini, apakah sebenarnya ilmu teman-teman, ilmu psikologi itu, ibarat embel-embel sarjana psikologinya itu sudah cukup gitu ya, untuk pekerjaan teman-teman saat ini, atau memang harus support dengan ilmu yang lain? Dan mungkin apakah itu menjadi sebuah keuntungan gitu ya, relate dengan pertanyaan Bang Ivan, apakah relate dengan menjadi sebuah keuntungan untuk pekerjaan teman-teman saat ini gitu ya, atau ya udah biasa aja sebenarnya? Terus khusus buat Obed nih, sertifikasinya di mana Bet gitu? Gitu, Bang Ivan nanya. Kira-kira ada sertifikasi khusus teman-teman? Mungkin Obed kali ya. Silakan Bet. Kira-kira psikologinya jadi modal yang cukup atau gimana? Oke, thank you Bang Ivan dan juga Hana buat pertanyaannya ya. Jadi kalau menurut gua sih gini, jadi bicara soal organisasi, bicara soal level corporate, bicara soal company gitu ya, gua merasa ini tuh lebih ke interdisciplinary gitu. Jadi yang namanya satu cabang ilmu bisa dipastikan itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Karena balik lagi, nature of business kita, nature of apa yang dilakukan tuh itu kan beragam gitu ya. Dan juga direktorat ataupun tim yang di dalamnya itu benar-benar beragam juga. Jadi pertama, semuanya tuh sifatnya tuh connected dan interdisciplinary gitu. Nah, kita sebenarnya sebagai lulusan-lulusan psikologi, I think salah satu added value ya yang bisa kita juga contribute adalah ketika bicara soal, let's say bicara soal bisnis gitu ya. Pasti kan tiap tim punya perspektif masing-masing gitu ya. Istilahnya ketika tim bisnis ngomong pasti orientasinya revenue. Ketika tim produk ngomong pasti bicara soal gimana generate fitur yang bisa impactful. Bicara soal public policy, bicara gimana comply dengan government segala macam. Nah, tapi gue merasa dengan bekal ilmu psikologi itu, jadi gimana kita bisa fokus nih ke orang-orangnya gitu ya. Jadi let's say gini, maksudnya gue selalu percaya bahwa bisnis itu dimulai dari orang gitu ya. Orang yang mengusahakan, orang yang juga akan bikin sukses, dan orang yang akan mungkin bikin gagal gitu ya.
Nah, tapi perspektif yang diajarkan di psikologi itu membuat kita bisa, istilahnya ada, kalau dari pengalaman gue ada 2 hal aspek ya. Yang pertama adalah soal empati, yang kedua adalah soal courage gitu. Empati, kita pasti di psikologi juga banyak digembar-gemborkan. Empati itu bagaimana kita bisa istilahnya bergerak bersama lah gitu ya. Ketika ada satu tujuan bersama, kita tahu bahwa dengan empati kita, nah kita tuh juga bisa gerak bareng. Nah, yang kedua bicara soal courage. Courage itu dari sisi gimana kita membuat orang bergerak gitu. Nah, courage ini kan mungkin di psikologi karena mungkin cabang humanis ya, kita kan ilmu humanis. Jadi kadang yang bicara soal hal-hal yang istilahnya men-challenge, terus juga mungkin mengambil hal-hal decision yang impact-nya gede dengan risk yang tinggi gitu-gitu. Nah, itu kan mungkin di psikologi kita belum terlalu banyak bahas itu gitu ya. Tapi balik lagi framework yang diajarkan, perspektif yang diajarkan, kita tuh bisa melihat hal-hal yang ada, yang diambil, yang ada di scope people ini tuh dari perspektif di psikologi gitu. Jadi ketika kita tahu kenapa dia bisa mengambil keputusan ini, nah kita tuh bisa gerak dari situ gitu. Let's say ketika bicara soal influence, ya kita belajar juga kan bagaimana motivasi orang intrinsik maupun ekstrinsik, kita bisa masuk di situ. Jadi memang interdisciplinary dan juga gimana framework-nya itu ngebantu kita untuk bisa memahami people yang ada di bisnis itu gitu. Terus jadi singkat cerita sih sebenarnya menurut gua yaitu bermanfaat. Tapi balik lagi psikologi tidak bisa berdiri sendiri, di mana kolaborasi antar ilmu juga diperlukan khususnya dalam area gue sekarang ada area company, area organisasi gitu. Nah, terus tadi tambahan juga dari Bang Ivan, ambil sertifikasinya di mana? Ya, ambil sertifikasinya di Coaching Indonesia. Jadi ini salah satu lembaga sertifikasi coaching tertua juga di Indonesia. Gue ikut sertifikasinya di tahun lalu gitu sih. Jadi mengambil jalur coaching daripada jalur psikolog gitu. Gitu sih Rob, kira-kira kalau dari gue. Oke, siap. Thank you, Bet. Ya. Untuk pertanyaan ini kita tambah, mungkin ada yang bisa bantu jawab lagi. Annabel kali ya. Annabel mungkin bisa bantu jawab juga untuk pertanyaan ini, Bel. Kira-kira ilmu psikologinya itu sudah cukup untuk modal awal atau masih nambah lagi ke rumpun ilmu lainnya kayak gitu ya? Silakan Annabel. Oke. Jadi paling mungkin karena ada 3,5 dan 5 tahun saya bekerja di riset, mungkin saya ngomong soal profesi saya di riset ya. Kalau ditanya psikologi kepake banget, karena pertama UI memang fokusnya di bagian risetnya, jadi metode penelitian, terutama dari yang sifatnya kualitatif sampai kuantitatif, kepake. Yang paling kepake sih mungkin karena memorable juga ya pengalaman saya seperti yang Mabi tadi bilang bersama Mas Ari Susianto tentang gimana caranya put trigger di research eksperimental. Jadi dari metode statistiknya mungkin nggak seribet itu ya, tapi kita jadi bisa tahu lah kira-kira kalau cara desain eksperimen itu seperti apa, lalu cara memberikan bagian kontrol sama treatment group gimana, terus nanti setelah pengambilan data, analisisnya gimana. Itu kepake banget, baik di Traveloka maupun di Gojek, di 1,5 tahun saya di Gojek awal. Lalu, apalagi ya, kalau di psikologi, ya tadi kan sebenarnya kalau research di startup, by nature tuh sebenarnya mungkin kita pengen proof untuk bisa lebih kuantitatif atau lebih data minded, tapi di lapangan ekspektasi dari stakeholders menurut saya itu lebih kualitatif. Kita tuh kayak disamakan dengan, sorry ya ini mungkin nggak tahu sih, kalau saya merasa dulu tuh adalah lebih ke ya udah tukang wawancara, tukang survei, tukang apalah gitu. Nah, padahal tapi di luar dari hal tersebut, menurut saya di sini kita bisa jadi ada apa ya, kayak standpoint. Kalau apa yang membedakan kita sama mungkin ya udah suruh aja orang random aja, misalnya dari tim kamu sendiri untuk ke lapangan untuk wawancara orang. Nggak semudah itu loh wawancara orang untuk dapat insight yang sebenarnya nggak kamu pikirin dari awal. Gimana cara bisa bikin, biasanya kita udah punya opini sendiri kan, ini kira-kira subjek akan jawab apa, tanpa ada metode yang jelas yang saya dapat dari psikologi, mungkin ya saya udah berangkat dengan opini,
nanya orang, saya cuma mengkonfirmasi supaya orang itu bisa jawab sesuai sama opini saya. Ini. Itu kepake banget. Padahal itu bukan realita lapangan. Itu pokoknya common mistakes kalau misalnya kita nggak menganggap remeh metode-metode tersebut. Itu real. Terus kalau di strategi and planning sendiri, ya paling tadi yang tadi kayak udah di mungkin Hana belum datang kalau itu dia. Ya paling ya buat itu, buat ngecek kerjaan. Oke. Interpersonal ya. Support function. Interpersonal dan juga yang ngecek kerjaan support functions dari research sama business intelligence terutama. Siap. Oke, thank you, Abel. Mungkin tambahan dari Afina mungkin ya. Kira-kira psikologinya cukup nggak? Atau kayak emang harus belajar lagi sih kalau emang mau jadi engineer sih. Nah, kira-kira ada gimana jawaban dari proses belajarnya mungkin kira-kira gimana kayak gitu ya? Mungkin kalau misalnya dari paling insight soal how to learn sih kalau misalnya misalnya dari psikologi kemudian terjun ke coding gitu, bidang yang baru banget, belajar dari nol gitu, gimana ya cara efektif supaya belajarnya ini cepat gitu. Dan itu insight-insight dari pelajaran psikologinya sih, dan menerapkan itu ke diri sendiri gimana caranya supaya belajarnya berkualitas gitu. Oke. Berarti kuncinya di proses belajarnya ya berarti ya. Oke. Sip. Nah, untuk Mabit nih, kita masuk ke pertanyaan Sanmil nih. Yang mungkin Mabit cukup relevan nih buat jawab. Mau nanya, ini dari Sanmil nih. Halo Sanmil, kalau kita mulainya dari researcher, gitu, career path-nya di tempat kalian kayak gimana ya? Nah, mungkin Mabit bisa cerita nih, kalau jadi researcher di Bukalapak, kayak gimana career path-nya? Atau emang harus jadi desainer dulu, apa gimana? Silakan. Sebenarnya kalau di tempat gue pribadi, kalau misalkan researcher punya career path sendiri, jadi nggak dari mana-mana, tapi emang ya researcher gitu. Dari awal startnya dari associate dulu, associate researcher, ada yang beberapa dari magang, terus lanjut jadi associate. Terus setelah misalkan dari associate akan naik, nah ini mungkin unik buat Bukalapak sendiri gitu ya. Jadi dari associate masuk ke researcher 1, terus masuk ke researcher 2. 1 tuh kayak junior mungkin kali ya. 2 tuh kayak medior kalau di tempat lain. Terus dilanjutin lagi bisa bercabang mau ke managerial career path atau masih di individual contributor. Kalau ngambil IC itu akan lanjut jadi senior 1, terus kemudian senior researcher 2, sampai nanti ada principal researcher istilahnya. Jadi principal researcher bedanya dengan researcher biasa lebih fokus ke company-wide impact gitu. Jadi misalkan dia bisa bikin tools something atau method something yang bisa kita utilize exclusively buat company misalkan. Nah, setelah jadi principal researcher, ada 1, 2 juga tingkatannya, nanti bisa menjadi mungkin head of product design-nya itu sendiri, atau jadi VP of design, gitu. Basically, career path-nya kayak gitu sih. Oke, berarti emang di Bukalapak sendiri pun dari researcher emang bisa jadi VP product juga ya? Ada peluang ke arah sana? Bisa, kalau ada kesempatannya gitu. Oke. Masalahnya lu bertahan di situ berapa lama sampai akhirnya lu resign gitu. Tantangannya di situ. Ya. Oke. Nah, begitu ya Sanmil ya. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya di chat dari Kak Posma nih. Halo Kak Posma gitu. Nah, ini manggilnya kakak-kakak nih. Ada saran nggak bagaimana
bisa meyakinkan konvensional bisnis untuk bergerak berdasarkan data dan bergerak cepat kayak gitu. Karena ini mungkin ini lebih ke konvensional ya kali ya. Karena sering dilawan dengan pemikiran selama ini fine-fine aja, kenapa harus berubah? Effort dan cost untuk berubah itu terlalu ribet dan mending fokus ke bisnis. Ini bisa mungkin ke Mabit deh. Karena ini agak relevan nih dengan Mabit karena online to offline to online ya. Sorry kalau kebalik. Dan ini mungkin sering berhadapan dengan mindset semacam ini ya. Konvensional bisnis. Mungkin singkat Dit bisa bantu jawab? Gue mencoba menjawab. Nanti mungkin Annabelle bisa nambahin, kayaknya relate banget sama Belle. Kalau dari sisi gue yang selama ini jalanin, sebenarnya kayak susah sih kalau misalkan lo pengen nge-push orang, tapi kayak cost sama effort yang dikeluarin itu udah besar gitu loh. Jadi kayak lo susah untuk nge-convince mereka ketika yang selama ini tuh mereka udah ngerasa worse gitu. Biasanya yang kami lakukan kayak tadi gue bilang ada istilahnya tuh POC gitu, proof of concept. Jadi kita nyari pakai kayak ngejalanin suatu hal atau experimenting dengan cost seminim mungkin dan effort seminim mungkin gitu. Jadi kayak misalkan kalau di tech company itu gue butuh kayak tadi Yavina bilang gitu kan pakai sprint ya. Sprint itu satu sprint 2 pekan gitu. Jadi kalau engineer harus develop something mungkin gue pengen nambahin dong fitur misalkan orang bisa beli beli terus diantar pakai drone gitu misalkan. Nah, untuk nambahin menu itu aja di aplikasi, itu tuh butuh waktu gitu loh untuk ngedevelop dan akan makan waktu lama gitu kan. Belum lagi lo drone-nya lagi gitu disediain gitu. Nah, mungkin kita nggak perlu ngedevelop dulu. Mungkin kita bentuknya ada minimum viable product, MVP, mungkin kita bisa buat yang lebih minim gitu lah. Mungkin nggak perlu development, kita bisa aja kayak send notification gitu misalkan ke user kita, terus habis itu tawarin, lu mau nggak pakai drone gitu? Oke, mau. Kalau mau, lu bisa isi type form, terus lu bisa daftar pakai nomor handphone lu, nanti kita secara manually akan nanyain gitu. Tapi terbatas nih untuk beberapa user, misalkan kayak cuma 100 orang gitu, daerah Jabodetabek. Misalkan kita udah bisa tahu kontaknya, kita cobain lah kirimin efektif apa enggak sih itu impact-nya. Terus habis itu dicek, mungkin kalau misalkan ada yang pengen ngecek dari matriksnya gitu, kayak lihat apakah beneran ada peningkatan, ada impact apa enggak. Ketika itu ada proof-nya, kita bisa kasih ke tim yang lain kayak, nih gue ngejalanin kayak gini, model bisnis yang seperti ini, impact-nya kayak gini. Mau nggak kita scale up gitu misalkan. Kalau misalkan basically kalau misalkan proof-nya tuh real, itu tuh akan lebih ngebuat orang tuh mau bergerak gitu. Tapi ketika misalkan lu nge-propose suatu hal yang gue tahu ini impact-nya bisa gede gitu ya, ideally. Cuman untuk menuju sana itu tuh susah banget. Kayak misalkan case-nya kalau di gue itu mau ngarahin orang-orang yang socio-economic statusnya itu menengah ke bawah, terutama warung gitu ya, orang warung untuk bisa mencatat transaksinya dia, mencatat stoknya dia, itu tuh susah banget. Kayak lu nyobain untuk bikin produknya aja udah susah banget. Developnya itu udah ribet banget, bisa kayak gitu. Sehingga kayak kita tuh butuh gimana caranya bisa tahu impact-nya duluan untuk kita tahu ketika nanti kita keluarin cost atau effort yang besar nantinya, itu benar-benar akan impact-nya real. Gitu sih. Akhirnya ya mungkin kita ngakalin pakai platform lainnya gitu. Mocha Post. Terus kita kayak minta mereka coba catetin gitu. Mau nggak mereka make gitu. Kalau in the first place mereka nggak mau pakai, ya mungkin emang nggak worth it buat kita dalamin di sana gitu misalkan kayak gitu ya. Jadi menurut gue harus ada cara gimana caranya lu dapetin impact dengan experimenting dengan effort dan cost yang emang minim, sehingga dapat real proof-nya dan lu bisa pamerin ke orang biar dapat buy-in sih dari stakeholders.
Oke, sih. Berarti kuncinya di create MVP ya. Jadi orang bisa lihat ya keuntungan apa sih manfaatnya gitu ya. Itu dari sisi UX nih. Mungkin Ana Bele mau nambahin? Siap. Halo Kak Posma. Halo. Iya, paling kalau dari kalau dari gue sendiri sih ngerasa sebenarnya kalau coba untuk empati kepada orang-orang yang bekerja di conventional businesses, paling kalau dari sini kan mungkin sifatnya tuh lebih top down organization-nya. Jadi untuk berarah dari hal yang sifatnya lebih terstruktur ke yang sifatnya lebih cepat, ya butuh juga ada leader, ya ideally di C-level yang memang terbuka untuk hal tersebut. Tapi bukan melulu semuanya tergantung atau dependent sama kayak leadership factor. Kayak yang tadi mungkin kalau semakin banyak orang-orang kayak Mabit yang ada di conventional company tersebut, yang mau go to extra mile untuk nyobain kalau memang ini proof of concept. Kalau gue pakai ide ini, maka apa improvementnya? Nah, mungkin ini jadi agak sulit gitu. Tergantung dari culture company tersebut sendiri. Apakah memang orang-orangnya tipe yang suka go extra miles gitu. Walaupun ini di luar waktu kerjanya, walaupun ini tapi mereka merasa ini ide yang akan benefit untuk company-nya, maka ingin melakukan hal tersebut, ya itu akan membantu banget untuk movement tersebut. Dan ini bukan kayak perjalanan singkat, menurut gue ini memang butuh untuk kayak buy-in bukan hanya dari C-level, tapi juga kayak orang-orang kepercayaan. Ini kayak agak going political. Tapi paling kalau trik-triknya sendiri, paling pertama tuh adalah yang bisa kita lihat, contoh yang paling terkenal tuh adalah Nokia ya. Nokia tuh kayak di awal-awal kita SMP tuh HP pertama gue ya lumayan yakin kalau sampai gue umur sekarang juga masih pakai Nokia. Tapi yang sekarang mana Nokia gitu. Bahkan dia market penetration global itu udah nggak sampai 3%, barely 2% di tahun sekarang. Nah, paling itu adalah salah satu contoh di mana perusahaan yang bagus banget, mereka dominating market, mereka R&D-nya kuat banget, tim hardware-nya oke banget, tapi somehow karena nggak gitu dengar apa sebenarnya, nggak gitu cepat beradaptasi sama perubahan, di mana orang lebih kayak market sebenarnya lebih bereaksi terhadap hal yang sifatnya high tech, kayak komunikasi itu butuh improve. Mereka lebih fokus ke arah gimana caranya bisa ningkatin Nokia sebagai sebuah telekomunikasi yang juga memberikan orang style. Tapi nyatanya di masa itu ada masa kritikal di mana orang tuh style itu penting, tapi juga kecepatan komunikasi itu juga penting gitu kan. Jadi mereka nggak nge-balance itu dan ada gap market di situ yang akhirnya ditangkap oleh Android, Samsung apa Apple di situ. Paling itu kayak contoh yang paling terkenalnya. Dan kalau misalnya Kak Posma udah di suatu posisi yang dimana udah cukup dekat sama C-level dan bisa memberikan rekomendasi, paling trik selanjutnya adalah coba pakai external party. Kayak misalnya mungkin management consulting, gitu, management consulting yang udah diarah-arahin ke arah digital disruption, gitu kan, kayak baik MBB misalnya, McKinsey, BCG ataupun Bain, mereka semua udah punya tim digital. Kalau ya kembali lagi ini jadi bukan hal yang sifatnya if X then Y, itu kayak ini ada masalah yang kompleks dan jangka panjang. Tapi menurut saya kayak external factor itu, sama party itu akan membantu juga sih, memberikan proof of concept for like a better word untuk ke sana. Oke. Ya, Rom, boleh nambahin dikit, Rom? Oke, silakan Obed. Ya, ini untuk abangku satu ini nih. Halo, salam Abang Posma. Nah, ini sedikit ngerangkum, nambahin dikit dari apa yang udah disampaikan Bele dan Mabit. I think ini gue pengen ngambil dari thinking framework kali ya. Nah, ini Kapos kelihatan layarku ya. Jadi ada nama thinking frameworknya Kotter ya. Jadi X steps of leading a change. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mabit dan Bele itu sebenarnya udah terangkum di sini. Jadi bicara soal transformasi, bicara soal leading a change, sebenarnya dari Profesor Kotter ini tuh dia punya siklus gitu. Jadi pertama
create sense of urgency gitu. Kenapa sih kita harus berubah? Nah itu semua stakeholder tuh harus tahu, harus ngerasain gitu. Terus jangan lupa building coalition nih, kita juga butuh pasukan gitu untuk drive urgensinya. Terus bicara soal vision, terus bicara juga kita butuh orang-orang nih untuk mewujudin vision itu gitu. Terus enable action, generate short term win. Jadi ada beberapa milestone yang yang ditentukan gitu ya. Terus mulai ke arah sustain dan akhirnya ke arah perubahan organisasi secara institusi gitu. Jadi actually ini bisa dipakai sebagai thinking framework si Bang Posma. Nanti tinggal operasionalnya itu pasti akan berbeda-beda dari setiap organisasi. Tapi tadi Bele udah sempat bilang soal buy-in, sempat bilang stakeholder. Nah itu memang semuanya benar-benar banyak pihak yang harus memang dilibatkan. Dan yang paling penting ada soal mindset sih, transformasi mindset gitu ya, bahwa to achieve something new, kita tuh nggak bisa pakai mindset yang lama, pasti kita harus punya mindset yang baru. Kira-kira gitu sih. Menambahkan aja Bang Posma. Ya, Romi, silakan. Oke, thank you, Pak. Keren banget. Sip. Ini Afina ada mau nambahin? Nggak ada sih, Kak. Oke, siap. Oke. Nah, ini karena keterbatasan waktu, kita udah mulai mendekati akhir nih, gitu ya. Mungkin sedikit pertanyaan penutup ya dari saya gitu ya sebagai moderator. Karena kita temanya sebagai psikologi karir di tech dan startup ya, kayak gitu ya. Mungkin untuk semua nih bisa dijawab singkat. Kira-kira apa ya, lesson learned, apa kira-kira apa yang teman-teman dapatkan sejauh ini gitu ya, apa teman-teman pelajari, apa manfaat yang teman-teman pelajari saat ini dari perjalanan karir teman-teman di dunia teknologi khususnya gitu kan, baik sebagai researcher, people development, maupun bahkan strategy planning dan engineer gitu ya. Kira-kira apa yang teman-teman insight, apa yang teman-teman dapatkan, dan kira-kira mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman di sini untuk membangun karirnya, entah bisa relevan dengan karir teman-teman atau mungkin berbeda, mungkin ada yang bisa dimanfaatkan gitu. Langsung dari Afina kali ya, karena tadi nggak jawab. Oke. Dihukum nih. Iya. Lanjut, silakan Afina. Mana ya? Sebentar. Kenapa ngeblank ya sebentar? Oh iya, gini. Jadi salah satu lesson learn terbesar mungkin ketika menjalani kuliah selama 4 tahun di psikologi, itu kan kita di sehari-hari mikirnya psikologi terus gitu ya. Tapi sebenarnya kan diri kita ini kan bukan cuma psikologi. Kita tuh ada banyak lapisan dalam diri kita. Kita punya hobi, kita mungkin punya cita-cita yang beda-beda kayak gitu, yang nggak melulu di psikologi. Dan kalau menurut saya, nature-nya psikologi ini kayak bisa ada di mana saja, bisa complementing banyak sekali bidang, bisa memperkaya banyak sekali bidang, sehingga kita nggak harus terpaku untuk mengejar karir-karir yang konvensional di bidang yang psikologi banget gitu. Coba kalau misalnya punya waktu mungkin untuk kalau misalnya lagi mencari mungkin di-reflect ke beberapa saat ke belakang, kita sukanya apa sih, itu bisa nggak sih di-combine dengan psikologi, dengan apa yang sudah kita pelajari, dan pastinya banyak yang harus kita pelajari lagi gitu. Dan banyak yang harus dipelajari lagi itu mungkin terdengar capek, tapi itu juga fun sekali gitu, challenging sekali. Kita apa yang sampai sekarang, yang kita sekarang ini mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya kayak gitu sih. Jadi itu sih nggak perlu, sekarang kita belajar apapun udah jalurnya semakin mudah, nggak perlu terpaku di satu bidang doang. Seperti tadi kata siapa ya, multidisipliner itu kayak udah in banget gitu. Di mana-mana kita bisa combining banyak field kayak gitu sih. Gitu sih. Oke, cool. Thank you Afina. Lanjut Mabit. Silakan Bib. Rom, lu bisa persingkat pertanyaan lu nggak sih Rom? Tadi Rom apa? Kira-kira apa yang lo pelajari sejauh ini dari perjalanan karir lo yang bisa lo share ke kita-kita nih, gitu. Oke. Apa ya jalan karir gue? Apa ya?
Kayak gue ngerasa ini sih, kayak gue ngerasanya terutama di bidang kayak gue gini yang UX, terutama research lagi ya, untuk orang psikologi masuk tuh kayak sebenarnya gampang banget gitu, kayak lo udah punya modal gede gitu dari psikologi, lo belajar orangnya, lo belajar risetnya, kayak ya pas lo masuk ke UX, ya UX ya seputar itu gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau ada orang yang baru banget kenal UX sekarang gitu ya, terus mau belajar atau mau masuk ke dunia UX itu udah kayak super gampang banget gitu. Sekarang banyak banget di Indonesia course UX gitu. Kayak zaman gue dulu masuk ke UX tuh kayak gue nggak dapet exposure sama sekali di kampus gitu sebelumnya. Kayak UX tuh apa sih? Dan sekarang tuh bahkan kayak udah mulai banyak talks yang dibuka buat mahasiswa si UX itu apa gitu dan mulainya dari mana gimana gitu. Jadi kayak sebagai lulusan psikologi atau mahasiswa psikologi menurut gue chance-nya untuk jadi UX researcher itu gede banget gitu. Dan sisanya bisa dipelajari along the way menurut gue. Tapi kayak Afina bilang, menurut gue juga untuk lo nyari kerja gitu ya, kayak sebenarnya lo nggak harus kayak berpatokan sama background lo gitu. Kadang-kadang lo bisa aja kayak banting setir kemana gitu kalau lo punya hobi lainnya atau misalkan lo punya kemampuan lainnya gitu yang sebenarnya lo bisa tapi nggak lo sukain kayak gue, kayak gitu mungkin bisa jadi jalan lo gitu. Jadi kayak ketika ada kesempatannya dicobain aja lah gitu. Kayak Afina jadi engineer, Shanmil jadi engineer, itu kan kayak, teman gue di UX researcher ada yang background-nya fisika. Dia masuk ke UX researcher gitu, menurut gue itu keren banget sih. Iya, siap. Jadi berani take a change ya. Oke, lanjut ke ini Annabelle, Belle apa kucingnya mau jawab nih? Silakan Bel. Kucingnya aja deh. Jadi dong. Ya, kalau tadi berarti insights-nya ya. Iya, lesson learned sejauh ini. Lesson learned sejauh ini. Mungkin kalau tadi kan udah lebih banyak yang lebih mendalam. Kalau saya mungkin lebih highlight ke attitude-nya sedikit ya. Kalau saya ngerasa begitu kamu masuk ke dunia startup, dunia tech, itu akan gampang banget buat kalian tuh merasa insecure. Banyak gimana, ya karena kan organisasinya juga bisa dibilang strukturnya berantakan lah. Bisa aja mungkin ada orang yang udah ada yang jadi VP, ada yang seumur saya udah jadi VP, ada yang masih junior, pokoknya benar-benar beda. Tergantung kolamnya di mana, tergantung function-nya apa. Pokoknya menurut saya yang pertama adalah stop komparasi. Gitu. Setiap orang punya perjalanannya sendiri. Dan yang kedua adalah, sorry dia mau ngomong juga. Ini lagi patah, lagi cedera. Nah, terus yang kedua adalah, pokoknya kalau udah keterima, tadi kan insecure. Di sisi lain ya juga jangan look down ke orang yang lain. Pokoknya kalau udah masuk ke dalam satu pekerjaan, yakin kalau kalian udah diterima, kalian udah punya intelligence yang cukup, kalian udah punya kompetensinya, paling fokus ke hal-hal yang memang bisa bantu kalian untuk bertumbuh dalam role kalian. Entah mau itu researcher, entah itu mau people development, apapun engineer, ya di situ memang harus ada sense of kayak agency. Apapun profesi kalian, ya tetap cari tahu kira-kira apa lagi sih yang bisa kalian bisa bertumbuh secara linear, apa mungkin bisa coba kalau yang lain. Sorry ini aku agak ya gitu sih. Soalnya being kind, listen to others. Oke, cool. Karena Afina kayak lebih seru nih. Ini Afina nih yang ngomongnya terakhir. Sip. Ini ratu kucing ini. Oke, mungkin Obed, silakan Bet. Mungkin sekalian semangati kita Bet. Waduh. Ya, mungkin sudah disampaikan oleh senior-senior saya gitu ya, menyimpulkan dan juga mengechoing aja gitu bahwa
dari gue personally merasa apa yang didapat selama 4,5 tahun di psikologi itu pas dibawa ke dunia kerja itu sangat really helpful ya, karena perspektifnya beda lah. Orang psikologi yang datang dari background psikologi itu punya added value yang bisa di-contribute ke organisasi, dan itu distinguish lah dari perspektif yang dari ilmu-ilmu lainnya. And I think itu juga yang bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi walaupun teknologi berkembang segitu cepatnya, walaupun teknologi berkembang se-eksponensial ini gitu ya, yang nggak pernah terbayangkan sebegitu cepatnya, tapi pastinya perspektif humanis yang kita dilatih di psikologi itu sangat juga bermanfaat ya, karena balik lagi teknologi itu ada untuk manusia, dan pasti ada human oriented design, human oriented itu pasti perspektif yang akan sangat dipakai gitu. Tinggal bicara soal karir, sebenarnya mungkin pesan saya jangan batasi diri sih, karena gini, gue pengen sharing ke teman-teman, ada satu buku namanya Mindset ya dari Carol Dweck. Dia tuh profesor psikologi, dia bilang bahwa kita tuh punya dua mindset, fixed mindset dan growth mindset. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, sebenarnya kuncinya dalam pemilihan karir adalah ketahui strength kita dan juga mengaplikasikan yang namanya growth mindset gitu. Jadi kita tahu mungkin ada hal-hal yang belum kita explore dan kita punya strength di situ, just go gitu, explore that area gitu. Ketika ada sesuatu mungkin area kerja yang kita punya strength di situ yang tapi kita belum tahu sama sekali, tapi kita menerapkan growth mindset, nah itu akan sangat bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh Afina gitu. Afina mempunyai growth mindset yang tinggi gitu. Nah itu yang akhirnya menuju kepada kesuksesan pribadi sih gitu. Karena tahu strength-nya, tahu opportunity-nya, dan akhirnya didukung dengan growth mindset. Gitu. Jadi wherever you are, wherever you do, just do it gitu istilahnya. Oke, keren banget Kak Ben. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita habis ini kita akan ada foto bersama nih, gitu ya. Nanti siap-siap teman-teman siapkan kameranya, kita akan foto bersama. Nah, sebelum itu, ini adalah sebagaimana teman-teman ketahui, ini adalah rangkaian dari event menuju Munas Psikologi UI, dan ini adalah bagian dari agenda salah satu kandidat, yaitu Bang Ivan Ahda untuk maju sebagai Ketua Iluni Psikologi pada periode ini. Nah, Bang Ivan mau menyapa kita dulu nih, gitu. Mungkin Bang Ivan silakan, gitu ya. Take your time, Bang. Halo semuanya. Ya. Siapa ya? Halo Bang Ivan. Halo Bet, halo Beleb, Mabit semuanya, Afina. Makasih banget. Kalau dengar ceritanya kayak flashback. Dulu saya kuliah tuh saking cintanya sama psikologi hampir nggak lulus. Jadi dari 4 tahun sampai baru lulus 5,5 tahun. Dan sebenarnya ide bikin kegiatan ini simpel, karena pas kemarin coba dengar aspirasi dari teman-teman 2004 sampai 2015 tuh isunya simpel banget, kayak kita nggak tahu tuh abis dari kuliah mau kemana, atau di kuliah tuh memang have no idea anak psikologi tuh bisa di mana aja sih. Memang to be honest baru 3 tahun 5 tahun terakhir kan baru ada ya, maksudnya baru mulai rame dan tren UI UX gitu kan dan lain sebagainya. Zaman saya inget banget gitu, saking template-nya ya. Saya bilang template, emang template gitu. Jadi kalau ngeliat mading tuh semua lowongan atau semua informasi pekerjaan tentang menjadi HR. Benar-benar semuanya. Waktu itu nggak ada yang aspirasi lain segala macam. Kita juga nggak punya role model. Nah belakangan, ya bahkan kemarin saya juga kaget ya ketemu senior yang bikin psikologimu, terus ada si Karina bikin Calm segala macam, kayak kenapa ini nggak muncul ya itu loh. Maksudnya kayak penasaran aja kenapa orang-orang kayak Mabit, Obed, Bella, dan teman-teman nih, Afina terus kaget banget pas waktu saya ngerekrut Afina buat jadi programmer, saya tanya, dari Fakultas Ilmu Komputer mana? Psikologi. Saya bilang, hah? Psikologi? Psikologi mana? Psikologi UI lah. Kok sama? Tapi kok dia ke programmer? Itu tuh kayak, buat saya tuh kayak, oh ini emang nggak linear nih. Ke depan tuh bener-bener kayak orang bisa ngapain aja. Terus saya juga ngambil sertifikasi Coach Bet dari Vanaya kalau saya. Terus pas belajar gitu-gitu kan kayak, wah ya kayak, ini missing link selama ini. Saya makasih banget. Sebenarnya ini lebih kepada kemudian mengexercise gitu, kayak menggelitik teman-teman semuanya, kayak mudah-mudahan sih siapapun nanti yang kepilih, ide-ide kayak gini tuh simple banget kok. Kemarin saya ketemu Jono 2004. Jono itu dia lama di banking, saya ketemu ada di bawah saya setahun doang. Terus tiba-tiba dia mendirikan Psikologimu kan, aplikasi konseling online segala macam. Terus saya
John, lu gimana aspirasinya buat fakultas? Dia bilang, gue bingung, gue bawa produk gue aja ke fakultas kurang diapresiasi. Jadi kayak hal-hal yang, terus pas saya tanya, emang kenapa menurut lo? Iya, karena menurut gue kan bisa aja nih orang-orang yang ambil profesi itu untuk kegiatan kasusnya atau apa, masuk aja ke aplikasi kita, nanti mereka bisa nyari kasus segala macam. Jadi kayak hal-hal sederhana. Jadi sebenarnya semuanya sedang berjuang ya. Mungkin yang kita butuh ngebantu fakultas untuk mencari referensi, yang mudah-mudahan juga kemudian, mudah-mudahan gitu ya, ya walaupun mungkin masih agak-agak kesel dan bingung kayak gue nggak dapat benefit apa-apa ya, mudah-mudahan kalau ada ruang, saya sih ngundang teman-teman bisa ikutan kayak ngasih-ngasih kayak exercise ini, jadi orang bisa bisa bantu, terus kayak ngasih tahu ada beberapa expertise di luar sana profesi. Jadi makasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Saya really appreciate di tengah aktivitasnya, kalau walaupun kita semua sekarang mungkin mostly WFH gitu kan, jadi kayak nggak punya jam kerja, tapi saya tahu harusnya malam ini adalah waktu istirahat gitu, jadi minta waktunya lagi. Makasih Rom, udah mantep banget nge-host ini. Ini juga barangkali menjadi kayak satu campaign yang untuk terutama angkatan 2010-an tuh jadi puncak ya, karena kita pengen lihat bahwa sebenarnya isu di psikologi itu bukan ngomongin tentang seberapa senior kita gitu, tapi ngomongin seberapa yang kita bisa bagi gitu. Dan teman-teman di Relatively angkatan 2010-an ini udah punya banyak banget knowledge sama insight yang bisa dibagi ke kita-kita. Bahkan di dunia pengembangan itu kan udah biasa istilah reverse mentoring ya. Jadi memang yang junior itu ngajarin yang senior gitu. Nah, kita mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk saling berbagi semangat dan kebijaksanaan juga buat yang lain. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Makasih Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bang. Terima kasih Bang Ivan. Oke, nah masukin nih kita foto bareng yuk. Silahkan yang mungkin yang masih belum aktifin kameranya silahkan. Ada Kausar nih, Rami nih, kita sekalian reuni aja nih. Ada Sanmil, silahkan. Mungkin ya Anas yang aktifin kamera. Ada Ical tuh. Ayo, ditunggu. Gitu, gimana mungkin mukanya masih kayak mahasiswa apa udah jauh kayaknya berbeda. Reuni 2010-2012 nih, saya curiga 2010-2012 semua nih. Nyanya bisa ya? Lagi mau nyalain kameranya? Ya, dihitung 1. Masih ditunggu. Nah, ada Anas, ada Putri. Oke. Kavia lagi nggak pakai jilbab ya. Ya, ready ya, Nya? Yep. Ya, hitungnya. 1, 2, 3. Halo. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, thank you semua yang sudah hadir. Keren-keren semua. Thank you Obed. Thank you Iqbal. Mabit. Bele, thank you. Salam buat kucingnya cepat sembuh. Afina, thank you ya. Sukses selalu. Teman-teman semua, ada Ica, ada Nyanya. Mbak Ivan, terima kasih. Mbak Uti, terima kasih Mbak sudah hadir. Dan lainnya, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga sukses selalu dan jaga kesehatan ya teman-teman semua. Semoga kita diberi keselamatan kesehatan. Amin. Ya, itu aja dari saya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye, thank you semua. Ya, thank you ya. Bye. Keren.